untuk bergabung di acara webinar series AMA Yogyakarta. Kemudian kita akan memulai acara ini jam 19.05 aja Bapak Ibu semuanya. Kemudian kami berharap nanti akan semakin banyak lagi peserta yang akan bergabung. Dan kami berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, atas partisipasi pada malam hari ini. Semoga apa yang akan kita laksanakan pada malam hari ini akan memberikan banyak manfaat untuk kita semuanya, dan akan memberikan modal juga ya, tidak hanya ilmu tetapi juga nanti pengalaman-pengalaman yang akan di-share, dan mungkin nanti dari diskusi kita pada malam hari ini juga akan memperkaya ilmu yang akan kita peroleh pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk memulai acara pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Mayang Palupi yang akan memandu acara pada malam hari ini. Pertama-tama izinkan saya untuk menyapa dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang telah hadir pada acara webinar series AMA Indonesia pada malam ini. Dan pada malam konsorsium maksimal AMA BPC Yogyakarta mendapatkan kehormatan untuk menjadi host webinar. Selanjutnya secara khusus kami sampaikan salam hormat dan kami haturkan terima kasih kepada yang pertama Bapak Dr. Sandi Wahyudi selaku Ketua Harian Badan Pengurus Pusat AMA Indonesia. Kemudian yang kami hormati Bapak Agus Kurniawan selaku Ketua Umum BPC AMA Yogyakarta. Yang kami hormati narasumber pada malam hari ini Bapak Arnold Hozana MBA. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu pengurus AMA dari seluruh BPC yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu anggota AMA dari seluruh BPC yang ada pada dan hadir pada malam hari ini. Kemudian juga yang kami muliakan sahabat AMA dan para mahasiswa yang bergabung pada acara pada malam hari ini. Selamat datang sekali lagi di acara webinar nasional AMA Indonesia yang bertajuk Brand Strategy When Different is Not Enough. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam forum webinar pada malam hari ini. Marilah kita awali webinar pada malam hari ini dengan memanjatkan doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Selanjutnya saya akan membacakan urutan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang saat ini sedang berlangsung. Kemudian yang kedua menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga adalah sambutan. Kemudian yang keempat adalah sesi materi yang nanti akan diawali dengan perkenalan moderator dan pembicara. Kemudian akan diikuti dengan sesi tanya jawab. Dan yang kelima adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah pertama-tama kita ikuti dan kita dengarkan secara hikmat di tempat Bapak Ibu masing-masing lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
selanjutnya adalah sambutan. Yang pertama-tama kami persilahkan untuk sambutan. Yang pertama adalah dari Bapak Dr. Sandi Wahyudi selaku Ketua Harian Badan Pengurus Pusat AMA Indonesia. Kepada Bapak Dr. Sandi Wahyudi, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Mayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih Bapak Ibu untuk malam hari ini, terkhususnya kepada AMA ya, BPC Jogja yang telah menjadi host buat acara kita malam hari ini. Saya sapa yang terhormat Bapak Agus Kurniawan selaku Presiden Chapter AMA BPC Jogja, Ibu Dr. Mayang selaku moderator malam hari ini, dan Bapak Arnold Hosana MBA, brand strategis dari Singapura yang malam hari ini mau menyempatkan waktu untuk bisa memberikan sharing knowledge buat kami semua. Buat rekan-rekan Ketua BPC, member-member AMA seluruh Indonesia, dan rekan-rekan dari BPP, selamat malam. Bapak Ibu sekalian, AMA atau singkatan dari Asosiasi Manajemen Indonesia telah berdiri 33 tahun tahun ini. Kita hadir di belasan cabang kota di seluruh Indonesia dan ada ribuan member aktif yang kita ada seluruh Indonesia. Kita berharap Bapak Ibu yang malam hari ini pertama kali ya join acara ini bisa menjadi keluarga besar AMA se-Indonesia. Bapak Ibu, karena AMA Indonesia tidak hanya memberikan sharing knowledge, tetapi juga memberikan networking platform secara digital. Jadi Bapak Ibu bisa berkenalan antara satu member dengan member lain di kota-kota yang lain. Bapak Ibu bisa dengan register ya link yang akan kami sharekan nanti di chat Zoom. Dengan register link tersebut Bapak Ibu akan mendapatkan fasilitas 3 bulan. Selama 3 bulan, Bapak Ibu bisa ikut join terus acara-acara dari AMA Indonesia yang diselenggarakan tiap hari Rabu. Nah, tiap hari Rabu Bapak Ibu bisa join, pembicaranya luar biasa. Ya, kalau minggu lalu kita ada dari Paxel Indonesia, owner Paxel, dari live dari Amerika. Nah, malam hari ini kita belajar branding. Kalau minggu lalu kita teknologi, hari ini kita belajar branding dari brand strategis kita dari Singapura, Bapak Arnold Hosana. Maka minggu depan akan juga ada materi-materi dengan tema yang berbeda Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin belajar terkait IT, branding, marketing, teknologi, HR, finance, tax, dan seterusnya, maka AMA adalah rumah yang tepat ya Bapak Ibu supaya bisa kita update knowledge setiap waktu, setiap kali ada sesuatu yang baru. Bapak Ibu, saya mewakili Bapak Alex Denny, Ketua Umum AMA Indonesia. Beliau adalah Deputi SDM PAN RB, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Malam hari ini nggak bisa hadir, saya mewakili untuk menyapa Bapak Ibu semua. Dan Bapak Ibu, informasi bahwa Ketua Dewan Pembina kita barusan meninggal ya, almarhum Bapak Cahyokumolo, dan sebentar lagi akan digantikan yang baru dan otomatis akan menjadi Ketua Dewan Pembina AMA Indonesia juga. Dan Bapak Ibu sekalian, mohon izin, sebentar juga akan kami dari AMA Indonesia membagikan link survei. Tujuan link survei ini Bapak Ibu bisa isi, bukan untuk berpolitik praktis ya. Jadi kebetulan sekali Ketua Umum kami, Bapak Alex Denny, adalah memang Deputi SDM di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Beliau sangat ingin sekali mendapatkan feedback Bapak Ibu dari forum profesional seperti kita, bahwa kira-kira seperti apa karakter yang Bapak Ibu harapkan seorang pemimpin negara atau pemimpin daerah yang mana menjadi karakter utama, di mana tujuan ini bukan untuk partai politik tertentu Bapak Ibu, tetapi untuk masukan buat pemerintah, buat kementerian kita, supaya bisa mencitrakan yang baik atau memilih karakter-karakter pemimpin yang baik buat negara kita. Dan ini tujuan juga untuk kita Bapak Ibu sebagai praktisi di bidang manajemen, kiranya kita juga bisa memiliki pemimpin yang baik dan setiap eksekusi manajemen kita juga sesuai ya. Artinya kalau kita punya strategi yang baik, branding strategi dari Pak Arnold yang baik, tapi aturan pemerintah tidak komplementari dengan industri di lapangan, tentu saja kita tidak akan maju ya bangsa kita. Maka dibutuhkan pemimpin yang seperti apa menurut versi Bapak Ibu. Jadi link survei akan kami bagikan juga, Bapak Ibu bisa isi. Itu saja dari saya, Bu Mayang. Saya kembalikan ke Bu Mayang. Terima kasih. Terima kasih Pak Sandi atas sambutan yang diberikan untuk membuka acara pada malam hari ini. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Kurniawan selaku Ketua Umum AMA BPC Yogyakarta kepada Bapak
Agus Kurniawan, kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Mayang. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Bersyukur malam hari ini dan terhormat juga malam hari ini BPC Jogja mendapatkan amanah untuk menyelenggarakan webinar yang rutin diadakan setiap minggu, di mana ini adalah bagian dari AMA berkontribusi di dunia manajemen, memberikan ilmu gitu ya yang bisa dinikmati oleh semua orang ya, karena akses kepada webinar ini diberikan secara gratis trial gitu ya untuk 3 bulan dengan mendaftar, dan ini sebuah kontribusi yang luar biasa, dan bersyukur juga dengan sekarang sudah bisa online seperti ini sehingga tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat gitu ya dalam penyelenggaraannya. Secara bersama-sama kita bisa menyimak acara semacam ini, dan mengucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman semua dari BPC lain yang sudah hadir juga malam hari ini, di mana AMA ini adalah sebuah keluarga orang-orang yang concern atau punya minat, punya berkecimpung di bidang manajemen, dan luar biasa ini suatu komunitas, suatu organisasi, suatu keluarga yang nirlaba, bukan mencari keuntungan, tapi justru kita semua itu berbagi, gitu ya, berkontribusi baik kepada masyarakat, kepada pemerintah, dan kepada dunia akademik. Oke, saya sudah nggak sabar nih, ingin menyimak materi malam hari ini, dan nanti ada kuesioner yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sandi dari BPP. Mohon itu nanti diisi untuk kita ikut berperan dalam memilih pemimpin atau memberikan masukan parameter pemimpin seperti apa yang oke, yang baik untuk negara kita tercinta. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Mayang. Terima kasih Pak Agus Kurniawan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk kepada sesi materi, tapi sebelumnya adalah perkenalan moderator. Jadi kebetulan moderatornya saya sendiri, kebetulan MC-nya secara mendadak berhalangan hadir untuk pada malam hari ini, sehingga nanti saya sekaligus MC dan moderator. Mohon izin memperkenalkan diri, saya adalah Mayang Palupi, dan di AMA Yogyakarta saya dipercaya sebagai Wakil Ketua Bidang Pelatihan, Sertifikasi, dan UMKM. Kemudian selain di AMA, saya adalah staf pengajar di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Dan kegiatan lain selain AMA adalah sebagai anggota Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian juga Wakil Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Kulon Progo, dan juga sebagai Sekretaris IJMI Sleman, dan juga beberapa aktivitas yang lain seperti di Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia, juga di Lions Club bersama Ibu Francisca Diwati. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akan memperkenalkan ya narasumber kita, pembicara kita pada malam hari ini. Beliau adalah Bapak Arnold Hozana MBA. Beliau untuk latar belakang pendidikan dan sertifikasi, beliau memperoleh Bachelor of Civil Engineering dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2005. Kemudian beliau memperoleh Master of Business Administration dari National University of Singapore tahun 2010. Kemudian beliau memperoleh Branding 3.0 Certification dari Adventist School of Management Singapura, kemudian juga Expert Singapore Certified Management Consultant di tahun 2017. Untuk pengalaman bekerja beliau, beliau di tahun 2005 hingga 2008 bergabung bersama Grahadika Adipurna Jasa, Water Engineering Company. Kemudian di tahun 2009 beliau menjadi Business Strategy Intern di NUS Enterprise. Kemudian juga selain itu Bapak Arnold juga menjadi Brand Strategy Consultant di The Brand Theater PTE Ltd Singapura dari tahun 2010 hingga 2018.
beliau menjadi team leader, project manager, business developer, dan juga branding framework developer. Kemudian di tahun 2019 hingga 2021, beliau bergabung di Gambit Brands Pte Ltd Singapura menjadi principal consultant, dan beliau juga di sini berpengalaman ya untuk sebagai business developer, kemudian account manager, dan juga brand strategis. Key skills yang dimiliki oleh Bapak Arnold antara lain adalah project management, brand and market research, corporate brand strategy, brand positioning and differentiation, brand communication strategy, marketing strategy, dan juga financial budgeting. Dan beberapa past collaborators dari Bapak Arnold Hozana MBA antara lain adalah Chaintia Maintenance, Karakteris LLC, kemudian Gift Market Singapura, Homestay, kemudian Band Director Association of Singapore, kemudian Homestay, kemudian juga Band Director Association of Singapore, kemudian BASF, Safra Singapura, dan beberapa perusahaan lainnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja ya mendengarkan paparan materi dari Bapak Arnold Hozana. Saya kira kita nanti akan belajar banyak terkait dengan materi ini. Selama ini mungkin kita melihat bahwa brand strategy itu has to be different. Ternyata to be different itu tidak enough. Nah, pada malam hari ini kita akan mendengarkan ulasan dari Bapak Arnold ya terkait dengan apa kemudian ketika tidak enough itu kemudian apalagi yang harus kita ketahui yang kemudian nanti kedepannya insya Allah itu akan menjadi modal kita gitu ya. Saya kira tidak hanya untuk people in marketing, saya kira saya yang dari SDM saya sangat ingin belajar banyak ini dari Pak Arnold ya terkait dengan materi pada malam hari ini. Baiklah, langsung saja Bapak Ibu sekalian kita ikuti materi kita pada malam hari ini. Kepada yang kami hormati Bapak Arnold Hozana MBA, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih sekali atas perkenalannya Bu Mayang, lengkap sekali saya. Oke, sebentar ya, saya share screen saya. Oke, bagaimana dengan rekan-rekan semua? Bisa? Sudah terlihat Pak Arnold. Sudah, oke. Jadi sekali lagi selamat malam untuk rekan-rekan AMA Indonesia semua yang hadir di sini. Terima kasih karena telah memberikan kesempatan untuk saya untuk berbagi di sini, dan saya cuma mencoba berbagi sedikit pengalaman saya. Jadi tadi saya sudah, sekali lagi terima kasih Bu Mayang, tapi saya tadi sudah diperkenalkan secara detail sekali. Jadi saya tidak akan berlama-lama mengenalkan diri saya. Jadi pada intinya saya bekerja sebagai brand consultant dari 2010, jadi sudah sekitar 12 tahun. Tapi spesialisasi saya memang strategi. Jadi saat saya mengambil master di Business Administration, spesialisasi saya juga kebetulan strategi dan marketing. Nah, malam ini topik yang saya angkat adalah mengenai brand differentiations atau pembedaan dari suatu brand. Apa sih yang membuat suatu brand spesial? Dan terus terang saja, topik ini adalah hanya satu bagian kecil dari keseluruhan topik branding atau brand strategy. Dan meskipun demikian, bisa jadi ini adalah salah satu yang paling penting juga. Karena memang brand differentiation, apalagi di saat sekarang di mana kompetisi bisnis itu luar biasa, maka hal yang berbeda memang bisa menjadi daya tarik tersendiri, terutama buat konsumen-konsumen kita. Tapi malam ini juga saya mau mencoba menelaah lebih dalam. Bagaimana sih supaya kita tidak cuma asal beda, tapi gimana kita bisa membuat brand yang autentik, relevan, dan bisa kita pertahankan untuk bisnis kita. Karena kalau kita punya perbedaan yang cuma bertahan selama 1 bulan misalnya, ya tidak ada gunanya juga buat kita. Kita maunya bisa memiliki suatu differentiation yang cuma kita sendiri yang punya dan bisa bertahan lama ke depan. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke ya, jadi sebelumnya kita mulai dengan satu hal dulu yang tadi saya sebut bahwa memang sih perbedaan itu penting sekali. Karena misalnya kalau kita ke supermarket gitu dan terus kita memilih produk,
Itu merek-merek itu semua seakan-akan berlomba-lomba ya mencuri perhatian kita, pakai warna-warni yang indah dengan klaim macam-macam, dan kadang kita sampai bingung sendiri gitu. Mana sih yang harus kita pilih? Mana sih yang cocok buat saya? Saking banyaknya, kadang-kadang aduh pusing sendiri gitu. Jadinya artinya kalau ada satu brand saja yang tiba-tiba berbeda sedikit gitu, otomatis brand itu punya kesempatan untuk mencuri perhatian. Tapi buat brand-brand ini semua, ya ini seperti perang. Kita semua butuh perhatian dari konsumen. Kita semua butuh kesempatan itu untuk dilihat konsumen. Dan kalau bisa lagi, menggoda konsumen supaya ambil dong, coba begitu. Kalau bisa, semoga suka dan kamu bisa coba pakai terus brand kita selamanya. Nah, sampai-sampai kalau saya dengar sih ada komika di Indonesia yang bilang sedikit beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Dan terus terang hal ini juga banyak dimiliki, pandangan seperti ini banyak dimiliki oleh klien-klien saya sebelum ini. Jadi kalau saya masuk itu mereka selalu bilangnya, saya nggak peduli, pokoknya saya mau brand saya kelihatan paling keren di pasar. Pokoknya saya mau logo yang paling mantap, packaging yang paling unik, iklan yang lucu, yang penting beda biar gampang diingat. Padahal kalau saya melihat dan saya melihat dari pengalaman juga, asal beda itu justru jebakan buat pebisnis. Karena banyak yang akhirnya cuma asal beda tapi tidak ada strategi di belakangnya. Tidak ada yang menjadi dasar dari perbedaan tersebut. Hasilnya sering nggak maksimal atau bahkan merugikan brand itu sendiri. Nah, salah satu contohnya, ini saya bagikan sedikit, ini contoh yang memang mungkin kurang baik ya. Jadi LG itu sebenarnya dulu punya pembeda yang sangat luar biasa, diferensiasi yang luar biasa. Mereka sangat inovatif. Mereka berinovasi dengan produk-produk yang formnya sangat beda, bentuknya itu berbeda. Misalnya HP yang layarnya bisa rotate. Atau HP yang di sebelah kanan itu bisa lihat, HP yang dalamannya itu bisa diganti-ganti. Jadi modular phone, tergantung kebutuhan pengguna. Namun sayangnya, biarpun sudah beda sekali kan, itu kan unik sekali toh, tapi nggak berhasil. Karena buat orang-orang, buat pengguna, perbedaan ini nggak relevan. Mereka merasa, loh, ya oke menarik, tapi terus apa saya harus beli gitu? Saya butuhnya cuma yang sederhana kok. Saya kayak begini-begini malah merasa bingung gimana menggunakannya. Jadi tentu saja biarpun berbeda, brand LG sendiri tidak jadi melejit karenanya. Sampai sekarang pasar smartphone masih ya dikuasai oleh Apple, Samsung, Huawei, dan lain sebagainya. Jadi inilah kadang-kadang bahayanya menjadi berbeda tanpa ada strategi di belakangnya. Bahkan kadang-kadang biarpun ada strategi di belakangnya, kadang-kadang ya masih salah gitu, apalagi kalau tidak ada. Nah, jadi gimana sih kita memiliki rencana yang matang supaya diferensiasi kita itu yang kita miliki itu justru bisa menjadi senjata ampuh dalam meningkatkan hasil bisnis kita. Sebelum lebih jauh masuk ke dalam diferensiasi dan strategi yang bisa digunakan, saya mau coba menyamakan persepsi dulu tentang dua kata ini. Yang pertama brand, yang kedua strategi. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan dua kata ini? Jadi kadang-kadang bahkan kalau saya bertanya apa sih brand itu, jawaban yang saya terima itu bisa bermacam-macam sekali. Ya. Pada intinya buat saya brand itu memiliki fungsi yang berbeda-beda, tergantung waktunya kapan. Ya. Di zaman dulu branding itu sebenarnya proses untuk cap pada hewan ternak dengan besi panas. Tujuannya cuma satu, identifikasi. Jadi kalau saya punya hewan ternak, saya bisa bilang, oh ini loh hewan ternak saya, itu hewan ternak Bapak A, itu hewan ternak Bapak B. Jadi tujuannya cuma identifikasi. Saya tahu mana punya saya, pelanggan tahu mana punya saya. Sekarang pun masih. Jadi dalam branding itu ada istilahnya kita mencoba mengidentifikasi produk kita dengan logo, warna, kemasan, kadang-kadang sertifikasi. Ya. Tapi semakin lama, brand itu juga bukan cuma untuk identifikasi. Semakin ke sini, brand itu menjadi apa yang kita sebut janji dari brand itu sendiri, klaim diferensiasi. Jadi brand itu identik dengan apa sih yang saya janjikan kepada konsumen saya. Apa sih benefit yang mereka dapatkan dari brand saya? Misalnya seperti Apple. Apple itu bilang stick different. Karena
saya itu punya produk yang inovatif, cocok buat orang-orang yang juga berpikiran kreatif dan inovatif. Nah, semakin ke sini, sekarang ini, kita harus mengakui bahwa yang namanya brand itu tidak bisa cuma sebagai klaim diferensiasi. Brand itu sudah menjadi persepsi, gagasan, suatu idea dalam kepala konsumen. Nah, ini berbeda sekali dengan dua hal sebelumnya. Kalau di dua hal sebelumnya, branding itu dapat dikontrol oleh perusahaan atau pemilik dari brand tersebut. Bisa lewat desain, bisa lewat marketing. Ya. Sementara hari ini brand itu tidak lagi dapat dikontrol oleh perusahaan. Konsumen yang akan menilai dan mengasosiasikan brand Anda dengan hal yang positif atau negatif. Brand yang berhasil membentuk persepsi positif di dalam kepala konsumen tentu akan mendapatkan banyak sekali keuntungan. Misalnya customer loyalty atau advocacy, words of mouth, rekomendasi dari satu orang ke orang lain. Nah, ini yang lebih kuat daripada promosi konvensional. Di zaman sekarang ini kita lebih percaya sama review. Jadi kalau kita mau ke rumah makan aja, kita lihat dulu reviewnya di Google review gitu ya. Oh, rumah makan ini enak nggak? Daripada walaupun tulisannya di rumah makan itu, oh rumah makan nomor 1, kecapnya paling nomor 1 gitu misalnya. Tapi enggak, kita lebih percaya sama orang lain, apalagi kalau orang itu orang yang kita kenal. Nah, semua brand yang berhasil, semua brand yang menjadi kuat, berhasil membuat persepsi yang kuat juga di kepala konsumennya. Misalnya Nike. Kalau saya bertanya pada banyak orang, biasanya saya tanyanya begini, kalau kamu dengar Nike itu apa sih yang ada di kepala kamu gitu? Apa yang muncul di kepala kamu? Orang akan jawab, oh Nike itu identik dengan performa atletik, produknya keren-keren, inovatif. Jadi persepsinya sangat positif. Contoh lainnya, misalnya BCA. Kebanyakan orang saya tanya, oh kalau BCA menurut kamu gimana sih? Brandnya gimana? Oh mereka bilang, oh itu servisnya luar biasa. Kalau bank di Indonesia mungkin servis yang terbaik. Jadi bahkan hanya dengan nama saja, kedua brand ini berhasil membuat orang-orang mengingat kelebihan dan pembeda mereka. Oh, Nike itu inovatif, performa tinggi, sementara BCA itu servis yang baik gitu. Jadi sampai di sini kita bisa lihat brand ini nggak perlu bahkan bilang, oh kita ini servisnya baik loh. Orang sudah bisa bilang, oh, memang dia itu servisnya paling baik. Nah, inilah yang kita sebut dengan strong brand. Brand yang memiliki impact dan memiliki impresi di otak konsumen. Nah, kemudian kata yang kedua, strategi. Strategi ini sebenarnya kata yang lumayan simple, artinya cuma a plan of actions. Jadi di sini ini ada rencana. Namanya kalau kita bicara strategi, itu bukan hal yang tiba-tiba, oh saya pengen begini, tapi terencana dengan baik. Oh, kenapa saya mau begini? Apa yang menyebabkan saya berpikir demikian? Apa informasi yang saya dapatkan? Apa informasi yang saya peroleh sehingga saya punya rencana seperti ini? Yang kedua, strategi itu harus bisa dieksekusi. Jadi kadang-kadang orang membuat strategi itu terlalu muluk-muluk. Saya mau misalnya menguasai pasar Indonesia dalam 2 tahun. Padahal mungkin sekarang saya baru startup gitu. Nah, itu kita sebut kurang bisa dieksekusi karena terlalu muluk, terlalu besar. Lebih baik kalau kita punya strategi itu bisa kita, oh ini loh yang harus saya lakukan bulan depan, 2 bulan kemudian. Yang ketiga, strategi itu harus memiliki tujuan yang jelas. Jadi kalau kita punya, misalnya kita bermain bola, ya makanya strategi kita adalah tujuan kita dalam mencetak gol dan membuat lawan kita, mencegah lawan kita mencetak gol, misalnya. Jadi singkatnya, brand strategi itu rencana terukur yang membantu kita membentuk persepsi konsumen yang positif dan persisten bagi brand kita. Jadi fungsinya sekarang yang disebut dengan brand strategi itu adalah mendorong dari cuma sekedar identifikasi, cuma sekedar klaim, promosi, advertisement, menjadi persepsi. Dan hal ini sulit. Kenapa? Kita bisa ngomong segala macam, tapi yang terbentuk di kepala konsumen kita itu bukan cuma dari iklan kita atau promosi kita atau apa yang kita bilang, tapi kulminasi dari seluruh interaksi mereka dengan brand kita. Apa sih brand kamu? Apakah brand kamu memperlakukan saya dengan baik? Apakah produk kamu memang benar-benar memuaskan? Apakah produk kamu bisa menepati janji-janji kamu? Ya. Tapi istilah brand strategi ini kan sebenarnya luas sekali gitu dan bermacam-macam. Jadi kalau kita kembali lagi ke topik utama kita, strategi apa? Strategi apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita pakai? Langkah-langkah apa
untuk membuat rencana dalam memilih diferensiasi yang terbaik buat brand kita. Nah, saya kebetulan penggemar ini ya, Sun Tzu Art of War. Mungkin rekan-rekan di sini juga udah pernah dengar tentang Sun Tzu Art of War yang kemudian banyak digunakan juga di dunia bisnis gitu. Bahwa untuk memenangkan suatu pertempuran, seseorang jenderal itu harus memahami beberapa hal. Pahami pasukan kamu, pahami dirimu sendiri. Berperanglah dengan memanfaatkan kekuatan pasukanmu serta formasi dan taktik yang kamu kuasai. Ya, di dalam bisnis ini berarti kita harus paham organisasi kita itu kuatnya di mana, lemahnya di mana. Bagaimana kita bisa menggunakan kekuatan ini dan mengurangi kelemahan ini. Ya. Yang kedua, know your enemy. Pahami musuh kamu, serang di mana mereka lemah, dan hindari pertempuran di mana mereka kuat. Jadi, di dalam bisnis juga kita harus tahu siapa saja sih musuh kita, siapa saja company-company mana, perusahaan-perusahaan mana yang juga menarget target market kita. Mereka lah saingan kita. Dan kita harus paham di mana kekuatan mereka supaya kita bisa berhati-hati dalam bercerak, oh jangan kita berperang dengan mereka di tempat yang sama. Coba kita cari tempat lain di mana kita bisa mendapatkan keuntungan lebih. Yang ketiga, pahami medannya. Jangan berperang di tempat yang tidak menguntungkan buat kita. Nah, ini sama seperti customer. Kita dalam berperang, kita ingin menguasai lebih banyak daerah. Sama, dalam bisnis kita ingin memiliki lebih banyak customer, menguasai lebih banyak market. Tapi kita juga harus berhati-hati. Kita tidak bisa menguasai semuanya. Ada market yang menguntungkan buat kita, ada market yang tidak menguntungkan buat kita. Dan yang terakhir, pahami langit, kondisi langit. Berhati-hatilah terhadap hal-hal yang tidak dapat kamu duga, seperti cuaca, seperti tentu saja di sini di masa modern ini sekarang ada banyak hal yang di luar kontrol kita. Dan kita harus selalu siap siaga kalau terjadi hal-hal seperti ini. Kalau kita sudah bisa menyikapi atau memahami keempat faset ini, Sun Tzu bilang kita pasti menang. Artinya kita pasti bisa berjaya, kita pasti bisa, bisnis kita pasti bisa berhasil ke depannya. Nah, tapi tentu saja ini lebih mudah diomongkan daripada dilakukan. Nah, jadi malam ini kita coba memilah satu persatu dan mencoba membuat strategi bagaimana kita merencanakan sesuatu dari 4 prinsip ini. Yang pertama, mengenali dirimu. Jadi, dalam mencari diferensiasi, kita perlu tahu kemampuan kita. Authenticity, itu penting. Jadi, kalau kita mencari perbedaan gitu, kita nggak bisa bilang, oh, saya bisa begini, saya beda dengan mereka, saya lebih baik, saya pokoknya performanya lebih baik. Tapi, tanpa melihat ke dalam, oh sebenarnya bisa nggak sih saya melakukan apa yang saya omongkan? Kalau kita tidak mencari diferensiasi berdasarkan kemampuan kita, jadinya lip service, bukan diferensiasi. Misalnya, ya ini juga sebuah contoh, beberapa tahun yang lalu itu banyak fashion brand yang mengklaim bahwa mereka itu punya diferensiasi karena mereka menggunakan proses dan material yang sustainable. Jadi mereka bilang, oh kita ini sustainable, kita ini ethical, kita ini very environmentally friendly, ramah lingkungan. Salah satunya Zara. Ya tentu saja waktu mereka klaim seperti itu, banyak orang yang, wah brand yang hebat gitu. Brandnya jadi lebih terkenal sebentar. Karena waktu itu orang-orang juga sudah mulai sadar, oh kita memang harus lebih memperhatikan lingkungan, lebih etis dalam berbisnis. Tapi pada kenyataannya, Zara tidak bisa beroperasi secara sustainable. Bahkan ada penelitian orang-orang masuk dan menulis expose bahwa yang mereka lakukan tidak ethical atau sustainable. Karena kalau mereka melakukan hal itu, mereka nggak bisa bersaing sama pesaing-pesaing mereka, ya industri fast fashion. Harga masih adalah hal yang penting di industri mereka. Dan begitu hal ini terungkap, tentu saja brand Zara dicap sebagai ya pembohong gitu. Mereka mau manipulasi apa yang kita sebut dengan greenwashing kan. Mereka mengklaim sesuatu yang tidak mereka miliki gitu. Dan apakah ini merubuhkan Zara? Ya enggak juga. Sekarang Zara juga masih berdiri. Tapi reputasi mereka waktu itu lumayan terganggu. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau sesuatu itu nggak otentik dan begitu kita gagal, ya orang-orang akan kecewa. Jadi saat kita memilih diferensiasi, kita harus berpikir, oke, kita harus melihat ke dalam organisasi kita dan dengan jujur mengakui kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana. Kita bisa menggunakan berbagai macam kategori di sini ya. Misalnya produk, proses, spesialisasi, personality, harga, reputasi. Ya. Dan
Ini sebagai contoh saja, misalnya di produk, nah kita bisa ngelihat di sini, oh misalnya kualitas kita bisa lebih bagus, performa kita bisa lebih bagus, material kita bisa lebih bagus, atau kita memakai material dari tempat tertentu. Form factor kita bisa punya produk yang lebih ringan, atau kita punya produk yang lebih tahan lama, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan proses. Oh, kalau kerja sama kita bisa bikin lebih cepat. Proses atau bekerja sama kita tuh, kolaborasi sama kita tuh bisa lebih simple atau lebih sederhana. Atau bisa lebih user friendly, bisa lebih komprehensif. Kita punya attention to detail, misalnya. Nah, kita juga bisa membuat spesialisasi atau memiliki keunggulan dari spesialisasi. Misalnya, target market saya ini benar-benar market, misalnya Jakarta Selatan. Saya cuma jual di Jakarta Selatan. Saya spesialisasinya adalah orang-orang di sini, regional. Nah, itu juga bisa menjadi suatu spesialisasi. Personality, harga, apakah saya pasang premium, apakah saya justru bersaing di harga murah, dan reputasi. Apakah saya yang pertama di market? Karena orang suka dengan reputasi semacam ini. Jadi, tapi sekali lagi, apakah ini autentik? Bisakah saya gunakan? Sebab kalau tidak, sekali lagi, orang-orang akan menilai dan mengasosiasikan brand itu sebagai brand yang tidak bisa dipercaya. Selain autentik, diferensiasi kita juga sebaiknya spesifik. Misalnya kalau kita lihat di sini ada kiri dan kanan itu, banyak orang yang bilang, oh performa terbaik. Buat banyak orang yang membaca atau mendapat klaim ini nggak terukur. Performa terbaik itu dari mana? Siapa yang ukur? Di mana ukurannya? Dan kalau tidak terukur, kesannya jadi tidak kredibel. Kok saya jadi nggak percaya gitu ya kalau saya cuma kesannya kayak jargon aja lah, cuma disebut-sebut aja supaya kelihatan lebih bagus. Tapi kalau kita bisa lebih spesifik, oh proses saya ini 20% lebih cepat. Staf saya peduli dengan kebutuhan Anda. Jadi kalau Anda datang ke sini, yang staf saya tanyakan bukan, saya punya ini nih, kamu mau nggak? Tapi Anda butuh apa? Apa yang Anda butuhkan, saya bisa bantu, misalnya. Terus daripada terpercaya, saya akan bilang transparan dalam transaksi. Semuanya bisa kita lihat, semua di depan, misalnya. Ini lebih kredibel karena orang jadi lebih tahu, oh itu toh maksudnya. Nah, tantangannya adalah kalau kita punya klaim seperti ini, atau kalau kita mengklaim kekuatan kita di sini, bagaimana dipertahankannya? Bisakah kita melakukan hal itu dengan konsisten? Konsistensi ini adalah salah satu faktor terpenting dan tersulit dalam diferensiasi sebenarnya. Kalau rekan-rekan lihat ini saya ambil dari internet di JNE Yes. JNE Yes itu pembedanya zaman pas baru dimulai itu janjinya adalah 1 hari sampai, yakin besok sampai kan, yakin esok sampai. Tapi pada saat dimulai, ya JNE mengalami berbagai masalah ya, namanya juga baru gitu. Dan ada orang yang akhirnya membuat seperti ini, yakin esok sampai atau yakin lusa sampai. Kenapa? Karena tidak selalu berhasil gitu, tidak konsisten. Kalau kita punya suatu pembeda, kalau kita punya suatu diferensiasi, yakini dulu bahwa kita bisa memberikan diferensiasi itu 99% dari seluruh servis kita. Ya oke, ada gagal sedikit-sedikit nggak apa-apa. Tapi bahkan kalaupun cuma 80%, pasti akan banyak ketidakpuasan. Dan suara-suara ketidakpuasan ini yang bakal membuat hal-hal seperti ini di internet gitu. Bahwa brand kita itu bisa diolok-olok. Brand kita itu bisa dibilang, wah ya janjinya kayak begitu, tapi kenyataannya enggak tuh gitu. Dan ini yang merusak citra brand kita. Ya, jadi sebelum kita lanjut ke yang kedua, saya rekap sedikit. Pertama-tama itu diferensiasi itu harus autentik. Jadi berasal dari kekuatan organisasi kita, bukan sekedar lip service. Dan kita harus memikirkan strategi yang tepat untuk memilihnya. Jadi harus kita, ya istilahnya kita harus refleksi ya. Oke, kita benar-benar kuat di mana. Kalau perlu, tanya sama orang-orang dan stakeholders kita yang lain, tanya sama customer kita, oh kenapa kamu suka belanja di sini, kenapa kamu suka brand ini, kenapa sih lebihnya kita apa, keunggulan kita apa. Kalau perlu tanya sama staff kita, oh menurut kamu kenapa customer kita belanja di sini, menurut kamu kekuatan kita apa. Karena kalau cuma kita yang ngelihat, kita itu kadang-kadang punya kayak kacamata kuda ya, kita ngelihatnya yang bagus-bagusnya aja. Nggak bisa ngelihat jelek-jeleknya, atau bahkan kadang-kadang kita ngelihat sesuatu hal yang, oh ini bagus, padahal sebenarnya nggak nyata gitu. Yang kedua, diferensiasi itu harus konsisten. Setiap saat. Kalau enggak, ya jadinya seperti ini. Jadi bahan olok-olok aja gitu. Bahwa, oh ya ngakunya begitu, padahal enggak. Jadi ini yang pertama, mengenali diri kita sendiri. Bagian pertama dari strategi diferensiasi. Yang kedua adalah mengenali musuh kamu. Kan? Kalau Sun Tzu bilang, know your enemy.
Di sini ya berarti kompetitor-kompetitor kita. Serang di tempat musuhmu lemah, hindarilah berperang di tempat musuhmu sangat kuat. Artinya dalam diferensiasi, jangan mengklaim yang sudah diklaim oleh musuh kita atau diklaim oleh kompetitor kita. Jadi kita harus melihat diferensiasi dengan blue ocean mindset. Kalau sudah ada yang bilang, oh kita itu performance-nya paling bagus untuk hal ini, jangan kita mau masuk situ dan coba mengklaim. Kecuali kalau klaim dia juga lemah. Misalnya dia coba ngeklaim asal-asalan yang seperti yang pertama tadi kita bilang, dia bilang begitu padahal sebenarnya enggak. Oke lah, kita bisa serang di sana karena dia sebenarnya lemah. Tapi sebagai contoh, misalnya, kalau di dalam dunia otomotif, nggak ada satupun brand yang mau mengklaim safety sebagai differentiation. Kenapa? Karena ini milik Volvo. Dan Volvo sudah mengklaim ini dari dulu, gitu, mengklaim safety sebagai differentiation kami. Nah, artinya brand-brand lain ini juga mikir gitu, wah kalau kita harus perang sama Volvo untuk rebutan satu diferensiasi ini, ya sama seperti perang gitu. Kalau kita berperang secara frontal, kita hantam musuh kita di tempat yang tepat, jadinya harganya tinggi sekali. Pasti biayanya, korbannya tinggi sekali. Bisa, tapi ya itu mahal. Jadi sebaiknya pada saat kita memilih diferensiasi, kita coba untuk berpikir bagaimana sih caranya supaya kita tidak harus berbagi dengan orang lain atau berebut dengan orang lain. Cari celah di mana kita bisa memilih sesuatu yang berbeda. Tapi terus ada pertanyaan, kok kadang-kadang susah mencari diferensiasi, apalagi kalau musuhnya sudah banyak gitu ya. Kadang-kadang susah kita mencari pembedaan. Ya, benar. Juga kadang-kadang ada industri-industri tertentu, kategori tertentu, yang diferensiasinya kurang lebih sama. Apalagi misalnya kita lihat sini ya, kurang lebih sama nggak sih? Maksudnya orang terkenal, botol parfum, semuanya sama kan? Tapi biarpun sepintas sama, sebenarnya tiap brand ini berusaha untuk berbeda loh. Misalnya Chanel ya, Chanel kenapa milih Brad Pitt, aktor yang sudah tua? Karena Chanel ini juga brand yang sudah tua gitu, dan mereka mau bilang, oh kita ini sudah mapan loh, kita ini sudah ada dari dulu loh, dan kita ini classy, kita ini pokoknya dari dulu sampai sekarang timeless. Terus Davidoff, biarpun orang terkenal juga seorang peselancar gitu ya, tapi beda positioning mereka dan diferensiasinya. Oh kalau kamu pengen seperti orang ini, ya, aktif, maskulin, kamu pilihnya brand kita. Jadi bahkan di tempat yang kelihatannya susah sekali untuk mencari pembeda gitu, kita masih bisa mencari pembeda sedikit demi sedikit. Hanya saja memang diperlukan sedikit kejelian, dan kita harus juga mengerti kompetitor kita ngomong apa sih, mereka ngomong apa, mereka bilang apa, mereka mengklaim apa, sehingga kita bisa, oh ini loh celahnya, belum ada yang klaim nih, dan kita bisa masuk ke sini. Nah, selain kompetisi yang ketat, ya, sehingga diferensiasi itu kadang-kadang jadi mirip-mirip, kadang diferensiasi kita juga bisa hilang karena tindakan kompetitor. Ini terutama kalau saya lihat banyak banget di Indonesia di bisnis F&B ya, rumah makan. Ada rumah makan yang punya chef bagus, dia bisa masak sesuatu yang nggak ada orang lain yang bisa, terus tahu-tahu chefnya dibajak. Misalnya ini. Jadi ini ada rumah makan di Jakarta yang kebetulan terkenal sekali karena dia bisa membuat bakmi ujung pandang yang rasanya kebetulan enak gitu. Tapi belum lama beroperasi, chefnya dibajak. Buka restoran baru di tempat yang sama, di daerah yang sama. Belum sampai situ, ternyata terjadi ketiga kalinya. Muncul lagi bakmi ujung pandang, chef yang sama dibajak lagi, sampai sekarang ada 3. Artinya apa? Tadinya satu restoran benar-benar hegemoni karena dia satu-satunya yang beda di situ, sekarang jadi ada 3 dan tidak ada bedanya. Semua orang di sana ya pilih satu dari 3 itu saja, rasanya sama kurang lebih, dan ya istilahnya hilang jadinya. Diferensiasi yang dipunyai oleh si restoran pertama ini tiba-tiba lenyap begitu saja. Nah, kalau kita nggak memiliki strategi yang baik ya untuk mempertahankan diferensiasi kita, ya hal ini bisa terjadi dan hilang di masa depan. Untuk bisa mempertahankan diferensiasi, itu nggak gampang. Karena kadang-kadang kita mikirnya, oh diferensiasi ini kan urusannya branding ya, ini urusannya marketing ya. Sebenarnya mempertahankan diferensiasi itu tugas semua orang di organisasi. Tugas semua pilar organisasi. Contohnya, misalnya, finance ya. Finance itu harus berpikir, oh kemana ya uang saya harus diinvest? Uang perusahaan. Sebisa mungkin mari kita invest di diferensiasi kita. Mari kita kembangkan, mari kita perkuat diferensiasi kita. Kalau kita perlu cash flow kita, mau kita gunakan apa? Ya sebisa mungkin gunakan untuk mempertahankan diferensiasi kita. Sumber daya manusia. Mungkin
harus kita training orang-orang kita supaya mereka bisa memberikan diferensiasi kita secara konsisten. Jadi kalau service kita bagus, ya bagus terus gitu. Jangan ada satu orang kita yang balelo, terus tiba-tiba merusak service kita, merusak nama kita. Pas kita rekrut orang juga, kita harus rekrut orang yang punya pandangan yang sama kita, yang juga peduli sama diferensiasi kita. Bahkan kalau perlu saat kita memberikan insentif, saat kita mempromosikan seseorang, ya kita nilainya dari diferensiasi kita. Kamu membantu kita nggak dalam mempertahankan diferensiasi brand kita? Dan operasi, tentu saja kita bisa continuous improvement, kita perbaiki terus proses-proses kita, bagaimana cara kita beroperasi. Mungkin kita memiliki inovasi yang bisa dipatenkan, dan kita bisa standarisasi operasi kita dengan tujuan supaya diferensiasi kita itu semakin susah di-copy orang, semakin susah ditiru, semakin susah diambil. Dan terakhir tentu saja marketing. Marketing juga harus berpikir, gimana sih caranya supaya kita bisa membicarakan atau menyampaikan bahwa ini loh yang membuat kita beda. Artinya pada saat kita membuat kampanye, sosial media kampanye atau marketing sosial media dan lain-lain, ya kita harus bicara soal ini yang buat kita beda. Kenapa kamu harus milih kita? Dan mereka juga harus tahu berarti siapa yang harus kita target. Nanti kita akan bicara soal targeting dan customers di part berikutnya, tapi pada dasarnya ya ini tugas semua orang, tugas semua bagian dari perusahaan untuk mempertahankan diferensiasi kita dan memperkuat. Ya. Jadi di sini kita harus masuk, dan kalau kita memang benar mempertahankan diferensiasi kita, dan kita harus benar-benar bekerja gitu. Jadi harus pikirkan tiap tugas ini apa yang bisa kita lakukan, tiap bagian dari perusahaan ini apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita gunakan untuk memperkuat diferensiasi kita. Contohnya itu Walmart. Jadi mungkin Walmart sangat populer ya. Jadi diferensiasi Walmart itu jelas dan kelihatannya sederhana, barang dengan harga murah. Tapi sebenarnya untuk mempertahankan hal ini, Walmart itu punya strategi yang sangat-sangat kompleks, jelas, dan mereka bekerja sangat keras untuk mempertahankan strategi ini gitu. Pertama-tama secara financial ya, mereka berinvestasi besar-besaran. Mereka beli truk untuk logistik mereka. Jadi Walmart itu memiliki ratusan truk cuma untuk menekan biaya logistik. Mereka bahkan punya beberapa railway cuma untuk membawa barang-barang mereka. Jadi mereka betul-betul oke, kita bayar itu semua supaya barang bisa sampai ke kita dengan cepat dan murah. Dari sisi purchasing juga mereka selalu membeli langsung ke produsen. Jadi kita potong pihak ketiga, kita cuma mau deal sama produsen. Jadi ini strategi kita. Kita kalau purchasing kita tidak mau ketemu sama distributor. Ya. Dari sisi operasi mereka juga punya strategi yang jelas. Pertama, semua bangunan kita harus basic, nggak ada macam-macamnya. Pokoknya kayak gudang, udah besar seperti itu. Supaya apa? Supaya hemat, desainnya hemat, membangunnya hemat, perawatannya hemat. Mereka juga pakai software, jadi mereka pilih software supply chain yang automated. Jadi mereka nggak perlu bayar orang banyak untuk ngurusin supply chain mereka. Dari software mereka tahu apa yang perlu dibeli, apa yang perlu di stok, dan segala macam. Jadi sudah jadi sistem di situ, bukan cuma sekedar oh ya kita mau harga murah, ayo kita coba apa, kita coba ini. Mereka bikin sistem, mereka taruh, oke ini yang harus kita lakukan. Bahkan hal yang paling kecil pun, misalnya pencurian. Jadi pencurian di Walmart itu bisa mencapai sekitar 1% dari profit mereka. Jadi gara-gara pencurian barang di Walmart, itu 1% dari keuntungan mereka hilang. Nah, Walmart itu benar-benar luar biasa. Mereka bahkan punya strategi untuk mengurangi pencurian. Dan ini sangat berhasil, sangat luar biasa. Karena Walmart itu untuk ukuran hypermarket, tingkat kecuriannya itu sangat kecil. Jadi mereka benar-benar punya program anti-theft yang agresif. Kalau ada orang yang dicurigai di Walmart, kamu pasti bakal ditarik keluar dan bakal diperiksa, bakal dicecar pertanyaan. Mereka sangat agresif soal ini. Tapi karena begitulah, mereka akhirnya masih bisa menawarkan barang dengan harga yang murah. Nah, tapi sekarang strategi yang mereka punya ini, sistem yang mereka punya ini, juga bukan berarti bisa dipakai di semua tempat. Karena pada kenyataannya Walmart cuma berhasil di Amerika. Mereka gagal di Eropa, kurang berhasil, di Cina juga kurang berhasil. Kenapa? Karena strategi mereka ini mahal sekali. Mereka nggak bisa dengan serta-merta tiba-tiba beli lagi truk di Eropa, beli lagi kereta api di Eropa. Infrastrukturnya tidak memadai. Bangunan di sana kecil-kecil, mereka nggak bisa bikin
store yang seperti gudang. Jadinya mereka kehilangan diferensiasi mereka, bukan karena strategi mereka tidak bagus, tapi tidak cocok untuk tempat-tempat tertentu. Ya, jadi sekali lagi yang key takeaway-nya adalah ya kadang-kadang strategi kita bisa bagus di satu tempat tertentu, dan kita akan membahas ini lebih lanjut bahwa kita akan memilih tempat di mana kita memiliki keuntungan, kita berperang di tempat yang memiliki keuntungan. Tapi sebelum kita ke sana, coba kita rekap dulu ya di bagian ini. Yang pertama, selalu berperang atau selalu memilih diferensiasi di mana posisi musuh kita itu tidak kuat. Jangan berperang di daerah yang sudah dikuasai musuh kita secara solid. Yang kedua, bertahanlah secara proaktif. Jadi kita harus ambil langkah-langkah untuk memastikan diferensiasi kita tetap kita miliki, bahkan untuk masa depan. Dan ini yang harus kita standarisasi, harus kita pikirkan benar-benar. Oh, kita harus ngapain sih? Kita harus melakukan apa supaya diferensiasi yang kita miliki sekarang ini tidak cepat sekali tergerus oleh zaman, tidak cepat sekali tergerus oleh kompetitor kita. Oke. Nah, selanjutnya, Suzu bilang, know your field. Kenali medan tempurnya. Dengan kata lain, konsumen kita itu siapa sih? Kita ngerti mereka nggak sih? Apa yang kita mau dari mereka sih? Dalam peperangan, kita kan tujuannya menguasai suatu daerah. Sama kan? Seperti kita dalam berbisnis juga, tujuan kita adalah menguasai suatu market. Kita mau, supaya mereka beli barang dari saya dan supaya mereka memilih saya dibandingkan kompetitor-kompetitor saya lainnya. Maka sebaiknya pada saat kita memilih daerah untuk kita kuasai, ya harus sesuai dengan cara kita berperang, dengan kekuatan kita, dengan kelebihan-kelebihan kita. Dan bukan cuma itu, harus berharga juga untuk kita kuasai. Jangan berperang di laut kalau prajurit kita nggak bisa berenang gitu misalnya. Dan jangan juga menguasai daerah yang tandus, yang nggak ada orang, yang nggak ada yang beli gitu. Karena ya buat apa? Kita bisa menguasai jadi raja di sana, tapi tidak ada nilainya buat kita. Jadi dalam diferensiasi, kita terjemahkan bahwa diferensiasi kita itu harus relevan dengan konsumen yang mau kita rekrut, dengan konsumen yang mau kita goda. Nah, ini juga contoh ya. Lagi-lagi ini brand yang nggak asing lah, pasti semua tahu dengan brand Starbucks. Tapi pertanyaannya, apa yang membuat Starbucks itu ngetop banget? Kenapa? Apa yang membuat mereka berbeda dari tempat kopi lain? Karena kalau kita cuma lihat dari kopinya aja, kopinya sebenarnya biasa-biasa aja, bukan kopi yang paling enak. Tapi mereka bisa sukses karena diferensiasi mereka itu bukan mutu makanan atau minuman. Diferensiasi mereka itu adalah kita menawarkan tempat ketiga untuk orang-orang yang memerlukan tempat antara rumah dan kantor. Jadi Starbucks kemudian didesain sebagai tempat nongkrong yang nyaman. Koneksi internetnya baik, bangkunya nyaman, orang nggak diburu-buru, dan pelayanannya juga ramah. Servisnya baik. Jadi Starbucks berhasil menjadi besar bukan justru karena barang yang mereka jual, tapi karena mereka membuat diferensiasi yang relevan untuk target-target mereka. Tempat nongkrong ketiga setelah office, setelah kantor, dan rumah. Nah, belajar dari Starbucks, kita jadi mengerti kalau namanya pembeda kita atau diferensiasi kita itu harus menawarkan nilai dan manfaat untuk konsumen. Dan ada banyak level di mana kita bisa menawarkan manfaat buat mereka. Bukan hanya secara fungsi, misalnya makanan, minuman, tapi juga secara emosi. Jadi ini ada alat bantu yang bisa kita gunakan dalam menulis strategi kita ya. Siapa sih yang mau kita target? Yaitu Maslow Hierarchy of Needs. Nah, di mana orang itu pada dasarnya memiliki kebutuhan seperti piramid ini. Di mana pertama-tama kita butuh basic needs, kita butuh makanan, minuman, kita butuh istirahat, kemudian safety needs. Itu yang paling dasar. Kemudian semakin ke atas, semakin tinggi. Biasanya brand-brand, terutama brand-brand yang sudah menjadi komoditas, akan bermain semakin ke atas. Kenapa? Karena misalnya ya, kebanyakan produk-produk zaman sekarang itu berfungsi sudah lumayan baik. Semuanya hampir sama. Jadi kalau laptop misalnya, laptop A, B, C, D, semuanya berfungsi. Tapi kemudian mereka membedakan diri mereka sendiri, mereka membedakan brand-brand mereka dengan cara yang lebih unik. Misalnya, kalau Apple, mereka itu menawarkan self-actualization. Kita itu beda loh, kita itu keren, kita itu kreatif. Kita ini buat orang-orang yang kreatif juga. Artinya kalau saya
pekerja kreatif gitu, saya pengennya punya Apple karena kelihatannya wah menarik sekali janji-janjinya, semua hal yang bisa saya lakukan, yang perlu saya lakukan, bisa saya lakukan di Apple dengan performa yang lebih baik. Nah, ada juga hal lain, misalnya BMW. BMW itu menawarkan prestige BMW. Kalau kamu beli mobil saya, kamu merasa sukses karena mobil ini mahal, ini pertanda sukses. Jadi yang mereka coba tawarkan itu bukan lagi, oh ini kendaraan bisa membawa kamu dari poin A ke B, tapi lebih ke emotional needs. Sama tadi seperti Starbucks. Starbucks itu menawarkan belongingness. Ini tempat loh yang bisa kamu pakai buat kamu nongkrong, bisa buat kamu kerja, bisa buat kamu ngobrol, bahkan meeting kalau perlu. Nah, jadi sekarang kalau kita bertanya-tanya, oh di mana sih kita, apa sih diferensiasi brand kita? Ini bisa digunakan sebagai alat bantu. Apa ya, di mana ya kita bisa menyasar ini customer kita, di mana kita bisa membuat benefit atau fungsi atau manfaat yang benar-benar nyata buat mereka. Bukan cuma ada di basic needs, tapi bahkan di psychological atau self-fulfillment needs. Contoh lain di spektrum sebaliknya itu Tata Nano. Nah, Tata Nano ini di atas kertas memiliki diferensiasi yang luar biasa, kan mobil termurah di dunia. Tapi diferensiasi ini nggak membuat brand ini sukses. Saking terobsesinya mereka dengan membuat mobil murah, itu banyak sekali jalan pintas yang mereka ambil. Akibatnya mobilnya nggak nyaman dan nggak aman. Padahal target market mereka adalah orang yang pertama kali mau beli mobil. Profilnya apa sih orang yang mau pertama kali beli mobil? Biasanya ini mobil pertama mereka, berarti mungkin mereka punya keluarga. Jadi yang mereka pikirkan bukan cuma murah, tapi juga harus aman dong. Ini buat keluarga saya gitu. Jadinya diferensiasi hebat Tata Nano itu dari segi harga ternyata nggak membuat brand mereka laku karena buat sekali lagi buat target mereka ini bukan hal yang penting gitu. Murah iya, tapi kalau berbahaya saya membawa keluarga saya di sini. Jadi membuat brand ini agak gagal, tidak terlalu berhasil di masyarakat di market. Nah, selain tidak relevan, kadang-kadang kita juga harus sadar bahwa kita itu nggak bisa please everyone, kita nggak bisa membuat semua orang senang. Jadi kadang-kadang diferensiasi kita, biarpun sudah punya nilai, tapi nilai itu terbatas, hanya untuk kalangan tertentu. Ya, misalnya kembali ke Starbucks tadi, biarpun Starbucks itu laku di mana-mana, ternyata diferensiasi mereka itu tempat nongkrong itu nggak berhasil di beberapa negara, misalnya di Australia dan Italia. Kenapa? Karena orang-orang di dua negara ini memiliki coffee culture yang sangat kuat. Mereka nggak akan minum kopi kalau kopinya standar. Mereka mau kopi yang enak. Dan sayangnya Starbucks nggak menawarkan itu. Starbucks benar-benar tempat nongkrong. Bahkan sekarang di Australia itu Starbucks itu cuma ada di beberapa kota besar dan tujuan mereka, target mereka itu cuma turisnya, bukan orang Australianya. Kenapa? Karena turis ya inilah yang mencari tempat nongkrong, bukan orang Australianya. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Strategi mereka berhasil. Sama seperti Walmart, strateginya berhasil di US tapi tidak berhasil di tempat lain gitu. Ya nggak apa-apa. Kita nggak bisa mentargetkan semua orang harus suka sama brand kita. Justru sebaliknya, kita harus mengkualifikasi siapa sih yang mau kita target, siapa sih yang kita bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya. Bukan sebaliknya kita punya ini semua orang bisa beli gitu. Enggak, kita mau menawarkan, oh ini loh yang membuat kita beda, ini cocoknya buat orang-orang seperti ini. Sun Tzu sendiri bilang, kalau bisa hindarilah medan yang merugikan kita. Jangan menguasai semua tempat, jangan mencoba menguasai semua tempat. Nah, supaya kita bisa mengkualifikasi pelanggan atau memilih pelanggan ya, maka kita juga harus membuat strategi pelanggan. Siapa sih pelanggan kita gitu? Siapa mereka? Apa yang mereka butuhkan? Secara fungsional dan secara emosional. Apa yang memotivasi mereka dalam membeli sebuah produk atau memilih satu brand? Dan orang bisa berbeda-beda gitu. Ini cuma sebagai contoh aja gitu. Misalnya ada orang yang seperti tadi pembeli BMW, saya ingin kelihatan sukses, saya ingin kelihatan berhasil di mata orang lain gitu. Jadi kalau saya nawarkan barang, oh saya punya barang yang premium pricing, luxury service, pokoknya top of the world gitu. Harganya luar biasa mahal dan kamu tahu harganya luar biasa mahal karena kita memang iklanin ini barang premium. Nah, ini cocok buat orang-orang yang kepinginnya dilihat sebagai orang sukses, orang-orang yang pengen menggunakan sesuatu sebagai simbol status misalnya. Tapi ada juga orang yang saya itu nomad worker.
saya butuh peralatan IT yang baik, tapi saya sering traveling. Jadi saya butuh yang benar-benar tahan lama. Nah, diferensiasi mana yang relevan? Misalnya, saya punya produk yang sangat ringan nih, ringan, kecil, tapi sangat tahan banting. Dan tambah lagi, saya kasih warranty paling panjang. Nah, jadi kita bisa lihat, yang tentu saja ini nggak cocok misalnya buat gamer gitu, karena gamer butuh komputer yang besar, layar yang besar. Tapi kalau kamu nomad worker, kamu butuh alat IT yang baik dan bisa ditahan lama, dan bahkan kalau ada apa-apa ada warranty-nya. Nah, inilah brand kita yang paling baik. Oke, jadi sekali lagi sebagai perangkuman dari bagian ini, untuk bisa relevan, untuk bisa memilih medan perang kita harus mengerti value apa yang kita tawarkan. Kita harus mengerti manfaat apa sih yang kita tawarkan kepada konsumen kita. Dan kemudian kita harus melakukan kualifikasi secara kritis. Tidak semua orang harus dijadikan konsumen. Kita harus pilih mana yang paling cocok dengan kita dan dengan diferensiasi kita. Oke. Nah, ini yang terakhir. Know the heaven, be mindful. Nah, ini yang agak susah ya. Jadi menurut Sun Tzu, bukan cuma lawan, bukan cuma diri kamu sendiri, bukan cuma medannya, kamu juga harus mengerti tentang keinginan langit. Nah, tapi maksudnya adalah hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Ya, hal-hal yang kita cuma bisa berjaga-jaga aja. Kita harus bersikap fleksibel kalau terjadi. Nah, dalam dunia bisnis apa aja sih hal-hal yang uncontrollable gitu ya? Sebenarnya ada banyak, ini cuma contoh-contoh aja. Tapi misalnya perubahan politik, iklim politik, hukum, regulasi. Ya. Jadi inovasi teknologi atau inovasi di bidang-bidang lainnya. Nah, ini bisa mengubah dinamik bisnis atau dinamika market. Kemudian social trend. Kalau tren dulu orang-orang belanja itu masih menggunakan tradisional platform, sekarang orang-orang sudah online semua, apalagi sejak kemarin ada pandemik misalnya. Kemudian bagaimana dengan economic cycles? Ke depan ini mungkin ada resesi misalnya, apa yang itu akan mengakibatkan berbagai macam hal gitu untuk brand kita, dan kadang-kadang diferensiasi kita juga. Dan sudden events gitu misalnya, hal-hal yang nggak terduga seperti bencana alam dan bahkan seperti pandemi kemarin. Faktor-faktor ini ada yang sifatnya permanen, bukan permanen ya, tapi lebih long term. Artinya kalau terjadi perubahan politik, perubahan regulasi, perubahan teknologi, ini biasanya bertahan agak lama. Artinya apa? Kalau diferensiasi kita terpengaruh oleh hal-hal ini, maka yang harus kita lakukan adalah memiliki fleksibilitas untuk berubah. Tapi di sisi sebelah kanan itu ada hal-hal yang mungkin cukup short to medium term. Jadi artinya nggak akan lama-lama deh, economic cycles itu nggak akan turun terus. Mungkin dalam setahun, 2 tahun bakal naik lagi. Dan sudden events juga seperti pandemi ya, walaupun 2 tahun, tapi sekarang kita sudah ngelihat, oke, kita sudah mau selesai, kita mau back to normal, mungkin new normal, apapun namanya, tapi ini selesai. Jadi di sini kita mungkin harus berpikir gimana sih cara kita bertahan gitu dengan diferensiasi kita. Atau kalau perlu ya kita adaptasilah sedikit-sedikit. Nah, coba saya berikan contoh ya. Pertama, misalnya Tesla, ini contoh yang bagus gitu. Karena dulunya Tesla ini diferensiasinya cukup jelas. Kita mobil listrik terbaik di dunia gitu. Mobil listrik ya Tesla gitu. Cuma ada satu pilihan. Tapi di masa depan ada kemungkinan pemerintah di dunia itu kan akan menerbitkan peraturan ya supaya mobil-mobil listrik itu semakin banyak di jalan. Lah kalau sudah terjadi seperti itu, terus diferensiasi Tesla ini akan terancam. Semua pabrikan akan punya versi listrik. Jadi Tesla bukan lagi satu-satunya mobil listrik yang tersedia secara komersil. Tapi Tesla memang punya pandangan ke depan yang lumayan bagus. Sekarang mereka sudah merubah strategi. Jadi sekarang mereka mengembangkan ide vehicle atau kendaraan sebagai service. Yang mereka majukan sekarang, kita punya self-driving capability yang paling bagus di kelasnya. Jadi sekarang mereka mulai membangun diferensiasi di sana. Dan ini agak susah dikejar ya. Mungkin kompetitor mereka bakal baru bisa kejar dalam waktu 5 atau 10 tahun. Jadi cuma dengan begini aja Tesla itu sudah berpikir, kita itu nggak bakal bisa jadi satu-satunya pembuat mobil listrik di dunia yang berhasil secara komersil. Sekarang sudah ada misalnya Hyundai Ioniq segala macam, dan mereka juga sama bagusnya gitu. Jadi
kita harus berpikir ke depan. Kita harus mengubah diferensiasi kita. Tapi di sisi sebaliknya juga ada perusahaan yang memiliki diferensiasi yang luar biasa bagus dulunya, tapi nggak bisa membaca perubahan zaman. Misalnya Blockbuster gitu ya. Blockbuster itu dulu besar sekali, bisa sukses sekali karena mereka bisa menawarkan puluhan ribu judul film di satu tempat. Padahal saingan mereka paling cuma bisa berapa ribu film di satu tempat, karena biasanya mereka tempatnya kecil-kecil ya, di neighborhood, di tempat-tempat di urban area, di rural area. Sementara yang namanya Blockbuster itu bisa besar sekali tempatnya dan ya bisa puluhan ribu judul di sana. Jadi orang kalau mau cari film ya ke Blockbuster. Tapi mereka kemudian tidak melihat tanda-tanda zaman bahwa teknologi berubah nih. Bahkan mereka waktu itu sempat bisa memiliki peluang untuk membeli Netflix dan mereka tidak melakukan hal ini. Akhirnya ya kita tahu sekarang Blockbuster mati, bangkrut, dan tidak bisa melakukan apa-apa karena mereka terlambat mengganti diferensiasi mereka dari ratusan judul kemudian pindah ke streaming. Sekarang orang tentu aja lebih suka pilih, oke, saya lebih suka streaming, saya nggak perlu keluar rumah kan, saya lebih santai, dan judulnya juga banyak sekali gitu, nggak kalah banyak dari Blockbuster. Nah ini yang kadang-kadang kalau kita terlambat membaca tanda-tanda zaman, ya ini bisnis kita bisa tergerus gitu. Apa yang menjadi diferensiasi kita justru malah menjadi kelemahan kita. Sama dengan Nokia misalnya. Nah ini ada satu lagi contohnya ya, misalnya dulu ada merek rokok yang bahkan bisa bilang, oh kita beda loh, kita ini rasanya enak banget, kita rasanya smooth banget, bahkan disukai sama ibu hamil. Lah kalau sekarang bikin iklan kayak begini, apa yang nggak kena semprit kan sama pemerintah? Kenapa? Karena zaman sudah berubah. Nah, hal yang dulu bisa dilakukan dan bisa diakui sebagai diferensiasi di masa depan, ya mungkin bisa jadi kadaluarsa. Jadi banyak sekali hal-hal yang akan mempengaruhi dunia. Dan ini saya cuma coba sebutkan beberapa hal di antaranya. Mungkin beberapa bakal atau akan mempengaruhi diferensiasi yang rekan-rekan miliki gitu. Karena namanya langit ya, kita cuma bisa ini loh kira-kiranya. Kita nggak bisa bilang ini akan terjadi, pasti terjadi, kapannya kita nggak tahu. Kemungkinan besar terjadi, bisa juga tidak sama sekali. Misalnya ekonomi ya, orang bilang kita bakal resesi, tapi kenyataannya kok misalnya Indonesia kok baik-baik saja gitu, bahkan pasar saham malah naik bahkan ini. Nggak ada yang bisa memprediksi. Kadang-kadang bahkan yang diprediksi oleh orang-orang yang hebat, yang punya pengalaman dan pengetahuan luar biasa pun masih bisa salah. Tapi ada beberapa hal, misalnya demografi, ya, usia society kita itu semakin tua. Artinya apa? Kalau kita punya produk yang bisa membantu orang-orang tua gitu, misalnya ya, ada handphone yang angkanya besar-besar semua, supaya orang yang matanya sudah kurang bagus gitu masih bisa pakai. Nah itu mungkin malah akan berhasil di masa depan. Terus kita juga punya sustainability, tentu saja kalau kita punya brand yang, oh ini sustainable loh, ini ramah lingkungan loh, konsumsi energi rendah loh, nah itu mungkin bisa jadi lebih baik di masa depan. Jadi yang intinya atau pesan yang mau saya sampaikan di sini itu diferensiasi itu bisa punya expiry date karena hal-hal yang tidak terduga tadi. Dan justru hal-hal yang tidak terduga ini yang paling susah, paling sulit untuk kita prediksi. Yang bisa kita lakukan cuma kita harus terus-menerus melakukan update. Kita harus terus-menerus ya bacalah ada apa, jangan pakai kacamata kuda, pokoknya kita lakukan ini saja gitu. Banyak hal-hal di sana, ada perubahan iklim, perubahan teknologi, perubahan pemerintahan, perubahan policy yang mungkin bakal mempengaruhi bisnis kita. Tapi yang nggak kalah pentingnya, selain mengupdate diri kita juga kita harus bisa memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan selalu belajar hal baru gitu. Kalau zaman dulu mungkin orang taunya, apalagi misalnya di branding gitu, orang dulu taunya, oh kalau mau branding ya kita pasangnya iklan gitu, kita pasang di TV, tapi ternyata sekarang oh yang enggak, itu sudah nggak laku gitu. Sekarang kalau kita mau branding ya kita harus masuk ke sosial media, kita harus masuk TikTok, kita harus masuk influencer. Selalu ada hal baru, selalu ada hal yang harus kita pelajari. Oke, jadi tentu saja ya, sekali lagi kita coba rangkum semuanya. Jadi dalam memilih diferensiasi, dalam membuat strategi diferensiasi, kita nggak bisa cuma asal beda. Dan
Sun Tzu memberikan suatu panduan yang bisa kita gunakan. Kenali diri kita sendiri. Jadi be authentic, be consistent. Kenali musuh kita, be defensible, attack when they are weak, where they are weak, ya. Serang di mana mereka lemah. Kuasai hal yang tidak mereka kuasai. Kenali medan pertempurannya. Mana yang cocok buat kita. Jangan semua diambil. Cari customer yang memang sesuai dengan kita, tapi cari customer yang juga menguntungkan. Jangan pilih customer yang cuma sedikit. Ya, misalnya ada yang bikin aplikasi belajar bahasa Latin, padahal yang pakai bahasa Latin di dunia itu cuma ada sedikit sekali negara dan sedikit sekali orang. Ya, nggak laku dong, atau paling nggak hasilnya mungkin tidak banyak. Dan yang terakhir, selalu berhati-hati, pahami alam, pahami langit, pahami hal-hal yang tidak bisa kita prediksi. Be mindful, waspada, selalu waspada. Oke, jadi sekian saja dari saya cuma berbagi sedikit dari apa yang saya tahu, dan istilahnya malam ini juga waktunya sangat terbatas. Pastinya yang saya bagikan nggak sempurna, nggak lengkap, mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan lain. Tapi moga-moga bahasan malam hari ini itu bisa menjadi titik awal perjalanan buat rekan-rekan semua yang mungkin juga sedang berpikir, gimana sih caranya saya bikin supaya brand saya beda. Tapi bukan cuma asal beda, melainkan beda yang autentik, beda yang relevan, tetap unik, dan bisa saya pertahankan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Waktu dan layar saya kembalikan ke Bu Mayang. Ya, terima kasih Pak Arnold atas uraian materi pada malam hari ini, sangat detail ya. Kemudian tadi juga sudah ada rekapan di masing-masing subtopik yang disampaikan oleh Pak Arnold. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita akan masuk ke sesi diskusi. Monggo silahkan bisa disampaikan langsung dengan raise hand, atau kemudian Bapak Ibu juga bisa menyampaikan melalui fitur chat. Monggo saya persilahkan. Oke, yang pertama mungkin Bapak Edi dari Jogja. Monggo langsung saja Pak Edi. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Mayang. Salam kenal Pak Arnold. Saya Edi. Ya, saya Edi dari Jogja. Usaha saya klinik gigi. Ya, yang saya mau tanyakan ke Pak Arnold itu gimana caranya kita menggali diferensiasi apa yang kita punya. Karena yang saya alami itu di persaingan klinik gigi itu kan perawatannya sama semua, bahannya sama semua, dokternya dokter gigi, terus kemudian peralatannya sama semua. Di mana saya dan tim saya itu kadang mengalami kebuntuan gitu. Apa sih diferensiasi yang kita bisa angkat gitu. Nah, itu gimana cara menggalinya. Nah, sebagai contohnya, kemarin kita sempat membuat diferensiasi kita adalah one stop family dental care. Tapi ya tadi yang seperti Pak Arno cerita itu seperti Walmart itu biaya investasinya tinggi sekali. Jadi pada saat saya mau membuat itu cabang, itu tidak bisa karena biayanya tinggi sekali gitu. Jadi diferensiasi itu tidak berlaku di cabang, hanya berlaku di pusat. Nah, itu pertanyaannya Pak, gimana cara menggali diferensiasi yang kita punya ya? Di mana kondisi persaingannya seperti ini? Terima kasih. Ya. Oke, jadi pertanyaannya tentang bagaimana mendiferensiasikan suatu bisnis yang sebenarnya secara kompetisi itu orang terutama banyak persepsi yang kurang lebih sama begitu. Tapi misalnya kita juga bisa bilang bahwa ada berbagai macam diferensiasi yang kita bisa lakukan dengan cara bukan menawarkan fungsi. Jadi misalnya emosi. Misalnya kita bisa bilang bahwa oh, dokter gigi di tempat kita ini benar-benar mempunyai perhatian terhadap kesehatan dental. Jadi misalnya kalau datang ke sini kita bisa berikan jadwal untuk perawatan gigi apa yang harus dilakukan. Nah, atau bisa juga misalnya kita dental yang disukai oleh anak-anak gitu. Jadi kalau dental anak-anak sini karena anak-anak biasanya kan takut misalnya sama dental. Kita bisa punya pembeda yang istilahnya kalau anak-anak ke sini itu mereka justru merasa senang gitu. Misalnya dengan melakukan dengan perlakuan yang lebih gitu. Jadi memang dokter giginya juga belajar bagaimana sih cara menangani anak-anak secara spesial. Karena pada ujungnya orang tua gitu misalnya kalau anak-anaknya
sudah nyambung, sudah nyangkut sama satu dokter gigi gitu, mereka juga ujung-ujungnya akan ke sana gitu. Nah, ini misal ya contoh, karena terus terang kalau kita mau menggali apakah seberapa diferensiasi yang mana, tentu ya tadi itu kita harus melihat dulu, loh kita ini bisanya apa aja ya. Memang yang tadi Pak Edi bilang bahwa kita ini klinik dental gigi menyeluruh untuk keluarga, memang kesannya jadi luar biasa karena peralatannya harus lengkap dan investasinya juga sangat luar biasa besar. Artinya susah direplikasi kecuali kalau ada investor misalnya atau ada orang lain yang bisa mendanai. Jadi ya ini yang saya katakan ya ini mungkin terlalu berat untuk dipertahankan. Tapi bukan berarti tidak ada hal lain yang bisa kita gunakan yang jauh lebih mungkin berbeda juga dengan dental-dental yang lain gitu. Nah, tentu saja bukan hal yang mudah buat saya untuk inilah solusinya di sini karena saya juga mungkin tidak punya banyak pengalaman di industri dental gigi dan saya juga nggak tahu bagaimana sih market di Yogyakarta. Tapi ya itu dengan tahap-tahapan tadi kita coba kenali gitu. Oke, apa saja kekuatan kita, kompetitor kita sudah bilang apa saja. Moga-moga ada celah di mana ini kekuatan kita dan kompetitor kita belum ada yang bilang dan customer kita mau sebenarnya. Jadi misalnya ya, kalau di Indonesia itu dokter gigi itu lebih ke emergency, bukan perawatan misalnya. Nah justru misalnya kita bisa bikin, kita punya paket, ini lebih murah kalau kamu beli paket ini, datang ke sini tiap 6 bulan jatuhnya jadi lebih murah. Karena kita percaya perawatan gigi itu harus teratur, misalnya harus reguler. Jangan cuma datang ke sini kalau pas sakit gigi gitu. Nah, bayangkan sampai tua kamu masih bisa makan kerupuk misalnya, seperti itu. Nah, jadi dengan bahasa dan dengan cara-cara seperti itu kita beda, kita mencoba mengedukasi, kita adalah dokter gigi yang misalnya lebih fokus pada pelayanan perawatan daripada pengobatan misalnya. Moga-moga menjawab. Kemudian diferensiasi itu sebaiknya di semua tempat itu harusnya sama ya Pak ya? Kalau di bawah satu brand ya sebaiknya semua sama. Karena itu janji seperti McDonald ya, di mana-mana rasanya sama. Karena ya janjinya itu tuh kalau saya masuk ke McDonald, saya pasti bisa makan McBurger-nya gitu dan rasanya di mana-mana sama gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, oke. Terima kasih Pak Arnold. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arnold, terima kasih Pak Edi atas pertanyaan yang tadi telah diajukan. Kemudian berikutnya kepada Pak Diana Leli, monggo Pak Diana Leli. Terima kasih Bu Mayang, saya tutup kameranya saja ini kurang begitu bagus. Baik Pak Arnold, ini saya menanyakan Bapak. Jadi kalau kita lihat diferensiasi di smartphone ya, katakanlah Xiaomi begitu. Yang dilakukan Xiaomi itu ternyata juga dilakukan oleh produsen-produsen yang lain seperti Vivo, Oppo ya. Tetapi hampir-hampir sama ini Pak. Misalnya bicara tentang memori internal. Itu sama. Ada yang menawarkan 256 GB, kemudian merek lain juga begitu. Kalau kita bicara tentang kamera juga hampir-hampir sama ini. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana kalau misalnya semua melakukan hal yang sama? Itu yang pertama. Kemudian saya sepakat dengan pengertian atau statement berbeda belum tentu berguna dan diinginkan. Nah, ini menarik sekali, Bapak. Nokia itu sedang meluncing seri 7610 5G. Bentuknya seperti daun. Tetapi dalemannya itu seperti yang sudah ada handphonenya. Hanya bentuknya fisiknya saja. Apakah diferensiasi itu bisa menimbulkan daya tarik atau minat beli konsumen? Itu yang kedua. Kemudian kasus yang ketiga, Pak. Ketika kita bicara persaingan di dunia otomotif misalnya, Wuling itu sudah melakukan strategi yang luar biasa. 3S yang bisa kita pahami, sales, service, dan spare part, itu juga tersedia, Pak. Bahkan di 31 provinsi juga melakukan. Begitu juga di FFK, Dongfeng Sokon, ya, sama-sama mobil Cina. Tetapi pergerakan Wuling itu tidak sebagaimana yang terjadi seperti Toyota.
dan merek-merek yang lain. Padahal kalau dilihat dari fitur, fasilitas, dan teknologinya, misalnya katakanlah Wuling Almas, itu tidak kalah dengan CR-V yang harganya jauh lebih mahal. Namun demikian, Wuling belum sukses di pasaran. Nah, kemudian tadi juga sepakat saya tentang pendekatan teori Maslow yang semakin mengerucut, Mas. Saya teringat Mazda itu pernah mengeluarkan produk namanya Mazda MR, Mazda Rakyat di tahun 95 atau 94. Tetapi gagal. Kenapa? Karena menggunakan istilah MR, Mazda Rakyat. Sedangkan orang punya mobil itu lebih digerakkan oleh faktor gengsi sosial. Nah, itu ada pendapat dan pertanyaan saya, Pak. Matur suwun, selamat malam. Terima kasih Pak Diana Leli untuk pertanyaannya. Saya coba jawab satu persatu ya. Dan sebenarnya ini banyak yang maksudnya seperti yang terakhir Mas Rakyat itu ya benar sekali. Jadi memang ada beberapa hal yang kita brand-brand atau kategori tertentu yang memang nggak bisa asal murah gitu. Seperti tadi Tata Nano juga ya. Karena kalau ininya persepsinya murah, jadi murahan gitu. Dan ya kadang-kadang orang nggak suka gitu. Kita punya ini dianggapnya persepsinya sekali lagi murahan. Nah, ini yang sulit untuk dirubah. Jadi memang strategi branding itu adalah strategi untuk bagaimana sih kita merubah persepsi. Nah, perubahan persepsi ini yang agak sulit ya. Oke, coba ya kita bahas satu-satu ya. Pertama tentang Xiaomi. Jadi Bapak tadi bilang Xiaomi itu sebenarnya sama aja mungkin dengan merek-merek lain. Secara fungsional, secara spesifikasi itu sama. Jadi gimana sih caranya supaya mereka bisa berbeda gitu? Lah sebenarnya ada apa bedanya? Jadi Xiaomi itu berhasil membuat atau membuat persepsi sebagai bukan hanya brand smartphone. Ya, smartphone mereka bagus, smartphone mereka lumayan. Tapi mereka membuat diri mereka sebagai lifestyle brand. Jadi mereka tujuannya atau paling tidak persepsinya adalah ini loh barang-barang canggih, tapi dengan harga murah. Kita punya TV canggih, harganya murah. Kita punya rice cooker canggih, harganya murah. Kita punya Segway misalnya, harganya murah. Kita punya timbangan digital, harganya murah. Jadi Xiaomi kemudian menjadikan punya ekosistem branding sendiri, yang artinya mereka bilang, oh kita itu bukan cuma masalah handphone. Jadi biarpun spesifikasi sama, tetap saja orang bisa merasa berbeda dan mereka jadi lebih percaya sama Xiaomi. Oh, ini brand hebat, dia bisa bikin segala macam lebih bagus dengan harga murah gitu. Kualitasnya oke, nggak jelek. Dan ya itu jadi istilahnya kita punya bleeding effect. Mereka bikin produk-produk sederhana. TV kalau nggak rusak itu ya istilahnya ya sudah umum ya, semua orang bisa bikin TV dengan kualitas bagus. Tapi karena orang sudah, oh TV-nya Xiaomi bagus loh, ini yang bagus, oh HP-nya juga pasti bagus gitu. Nah ini yang namanya bleeding effect. Mereka membuat persepsi dengan cara membuat kita itu bukan spesialis HP, kita itu bukan cuma jualan HP, kita itu lifestyle, kita itu stand for something else gitu. Kita itu punya pesan sendiri. Nah, kira kurang lebih seperti itu. Ini dari tanggapan pemikiran pribadi saya ya. Maksudnya saya juga dalam beberapa brand yang Bapak sebut mungkin tidak terlalu paham, tapi kurang lebih seperti itu. Nokia Daun misalnya, yang kedua tadi, dalamnya sama aja, cuma bentuknya beda. Tapi ini bukan berarti nggak bisa didiferensiasikan. Mereka bisa bilang ini bukan phone loh, ini aksesoris. Kalau kamu lagi pengen bosen kan ngelihat phone yang kayak gitu-gitu aja, ini beda, ini aksesoris, ini bisa kamu pakai kalau kamu misalnya perlu datang ke tempat yang high end, high class event, maunya ini gitu. Karena ini bukan phone, ini adalah perhiasan. Nah, apakah ini bagus? Belum tentu, karena siapa yang mau beli belum tentu banyak. Yang beli ya maunya mungkin cuma sedikit. Tapi apakah ini diferensiasi? Ya. Apakah bagus? Belum tentu. Ya, sekali lagi karena yang beli juga belum tentu banyak, belum tentu banyak yang mau. Ya, oke, itu yang kedua. Jadi itu diferensiasi, tapi kita belum tahu hasilnya. Karena sekali lagi kadang-kadang kita juga susah memprediksi masyarakat. Ada hal-hal tertentu yang benar-benar baru dan tahu-tahu market suka sekali,
Dan bahkan ada hal-hal yang nggak masuk akal tapi laku di masyarakat itu misalnya. Yang ketiga soal wuling, kenapa nggak bisa menggulingkan Toyota? Inilah justru testament bagaimana sebuah brand itu bisa menjadi sangat kuat. Toyota itu punya satu persepsi reliability, artinya apa? Tahan banting, bisa diandalkan. Artinya kalau saya punya Toyota, saya merasa lebih aman. Nah, kalau Wuling bertanding di situ dan ingin menggulingkan Toyota dari segi misalnya spesifikasi atau hal-hal yang lain, maka ya mereka harus bisa ini loh, kita sama reliable-nya sama Toyota. Jadi saya pakai perbandingannya persis dengan Toyota ya, maksudnya supaya spesifik gitu. Tapi kalau mereka nggak bisa, itu susah sekali menggulingkan Toyota sebagai kendaraan reliable. Jadi kalau orang mau carinya reliable, daripada Wuling yang kelihatannya speknya lebih tinggi, oh saya mendingan beli Toyota, perawatannya lebih murah, selama ini sudah terbukti lebih murah, selama ini sudah terbukti banyak orang juga percaya gitu. Jadi inilah susahnya mendepak pemain lama. Inilah tantangan bagi brand baru gitu. Makanya kalau bisa sih, misalnya Wuling gitu, ya cari apa sih yang kita bisa beda dari ini, bagaimana cara kita masuk ke sini. Dan terus terang, untuk otomotif ini juga salah satu hal yang berat ya, karena otomotif itu sangat-sangat saturated gitu. Maksudnya pasarnya itu sudah sangat jenuh gitu. Mau apa juga ada gitu. Ya, jadi itu tantangan buat Wuling memang. Begitu saja Pak, moga-moga menjawab. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Diana Lely dan terima kasih kepada Pak Arnold. Monggo Bapak Ibu yang lainnya jika ada pertanyaan. Maaf ini Bu Majang, di chat ada yang bertanya apakah dari Pak Lalu Supadin ya, apakah materinya bisa di-share? Oke. Mungkin bisa dijawab. Iya, mohon izin, apakah berkenan nanti di-share Pak Arnold? Oh, nggak masalah dari saya. Biasanya bagaimana? Oke. Ya, nanti akan kami share materinya. Mohon nanti dibantu dari host untuk bisa di-share di fitur chat untuk materi pada malam hari ini. Oke, monggo silakan Bapak Ibu yang lainnya. Boleh nambah enggak, Bu Mayang? Oh, monggo silakan Pak Lely. Ya, baik. Terima kasih Pak Arnold. Saya kebetulan senang sekali topik ini ya. Kemudian yang selanjutnya Bapak, saya melihat di fashion ya. Fashion itu sekarang anak muda lebih cenderung memilih brand-brand yang katakanlah tidak terlalu fanatik begitu. Tetapi ada satu brand yang menurut saya itu sangat heboh di mal-mal seperti Uniqlo, Pak. Uniqlo bisa sukses. Padahal saya tidak bisa melihat diferensiasinya di mana. Berbeda dengan Polo ini. Kalau Polo itu lebih jelas, Pak, diferensiasinya. Bahkan ketika orang bule datang di Indonesia, itu pasti yang dicari itu Polo dengan merek Ralph Lauren. Polo di Indonesia ada dua, Pak. Yang Polo biasa dan Ralph Lauren. Tetapi yang dicari justru yang Ralph Lauren. Kemudian seperti Percardin, kemudian ada Total, segala itu nampaknya tenggelam. Nah, kemudian ada brand umbrella, Pak. Jadi seperti Hush misalnya. Hush ini sebetulnya fokusnya di sepatu, tapi ada kemeja, ada tas, kemudian ada jam dan lain sebagainya. Itu menurut pandangan Bapak bagaimana ya? Matur suwun Pak Arnold. Oke, monggo Pak Arnold. Oke, terima kasih atas pertanyaan lanjutannya ya Pak. Wah, ini Pak Diana Lely ini luar biasa ya ininya pengetahuan industrinya luar biasa luasnya dari otomotif sampai fashion nih. Terima kasih Pak, ini saya hanya ngikuti Bapak aja ini. luar biasa. Jadi kalau untuk fashion ya, memang benar, secara fungsi itu semuanya sama. Tapi pasti ada beberapa hal yang bisa juga dijadikan diferensiasi. Misalnya kalau Uniqlo gitu, apalagi untuk anak muda. Uniqlo itu sebenarnya yang membedakan adalah mereka membuat basic. Artinya pakaian yang benar-benar ya udah seadanya, kaos gitu, tidak ada gambarnya, tidak ada, tapi
mereka cuma bedakan bahannya, ini untuk cuaca dingin, ini untuk apa. Tapi semuanya basic, cuma mereka tambah-tambah ada bagian misalnya ada desain tertentu musiman gitu ya. Jadi ini lumayan resonate buat orang-orang yang nggak suka sama branding justru. Mereka, oh ya udah saya maunya ini aja, simple, nggak kelihatan saya pakai apa gitu. Nah, ini beda karena anak zaman sekarang itu pola pikirnya juga sudah beda sama anak zaman dulu. Anak zaman sekarang itu sudah terbiasa dicekokin sama branding. Mereka masuk sosial media, mereka nggak suka sama sosial media seperti Facebook. Kenapa? Banyak iklannya daripada orangnya. Kenapa sekarang mereka pindah ke TikTok misalnya? Karena mereka merasa brand-brand ini sembarangan loh kalau ngiklan, terlalu intrusif. Jadi kadang-kadang ada sebagian itu ya. Orang jadi merasa identified gitu. Saya suka deh sama Uniqlo karena nggak ada brandnya. Udah biarin aja. Saya nggak suka, nggak macem-macem lah gitu. Saya nggak suka sama brand-brand yang justru orang dulu suka. Misalnya dulu ada orang yang suka ya. Saya punya saudara yang sukanya itu koleksi baju Hard Rock Cafe gitu kan. Karena ya buat dia itu simbol gitu. Oh saya pernah ke Hard Rock Cafe Bangkok. Juga mungkin yang seperti Bapak bilang gitu, yang Ralph Lauren gitu. Mungkin untuk itu tertentu, untuk target tertentu, ini ada ininya, ada godaannya, ada sesuatu yang berbeda. Saya nggak bisa bilang apa aja karena saya juga bukan ahlinya di tiap brand-brand fashion ini. Tapi ya kurang lebih begitu. Jadi bahkan di dunia yang istilahnya kayak komoditi, tetap aja ada brand yang bisa melakukan diferensiasi. Bukan cuma di segi fungsional, tapi sudah lebih tinggi lagi gitu. Kita mainnya bukan masalah kamu butuh pakaian, kita mainnya kamu butuh pengakuan, kita mainnya kamu butuh brand yang setuju sama kamu. Nah, gitu. Moga-moga menjawab. Terima kasih, Pak. Baiklah, selanjutnya ada Bu Maria Endah di sini ingin bertanya juga. Monggo silakan Bu Maria Endah. Bu Maria Endah? Oh, hilang. Oh, ada. Oh iya, monggo silakan Bu. Ya, selamat malam Bapak-Bapak Ibu-Ibu, salam kenal semuanya. Itu saya baru ya bergabung gitu, saya juga dari Pak Haris dan saya ada di sini juga. Saya baru mengenal Ama nih teman-teman, ternyata cukup sangat menarik ya. Salam kenal semua Bapak Ibu, perkenalkan saya Endah dari Aksesmu. Mungkin kami salah satu brand baru sebenarnya. Sebenarnya kami adalah bagian dari Alfamart Group. Cuman yang menjadi pembeda di sini adalah kami baru launching di Februari kemarin dan kami bergerak tetap retail. Tapi bedanya hanya saja itu untuk target market kami adalah para pedagang yang frontal. Mohon maaf Bu Maria, suaranya kok kurang jelas deh. Oh, saya ketik aja soalnya saya di atas kereta. Jadi saya ketik aja pertanyaannya, boleh ya? Oh, gitu. Mungkin bisa disampaikan melalui fitur chat, Bu Maria Endah? Ya, oke, saya chat ya Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Oke, ini ada Pak Lalu mau tanya. Oke, ada. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Lalu Supardin, Pak Arnold di fitur chat. Ya. Pertanyaannya adalah menyambung diskusi dari Pak Leli terkait Wuling dan Xiaomi tadi. Apakah strategi keberhasilan Xiaomi dalam memenangkan persaingan di bidang elektronik, apakah bisa diduplikasi di Wuling atau bisnis baru? Wah, pertanyaannya bagus, tapi jawabannya sangat kompleks. Biasanya satu industri itu punya iklim yang berbeda ya dengan industri lainnya. Jadi misalnya Xiaomi itu bisa berhasil dengan HP yang relatif lebih murah. Tapi kenapa? Karena masyarakat juga sudah sangat membutuhkan. Jadi HP itu sudah bukan barang mewah. HP itu kebutuhan sekarang. Artinya strategi mereka berhasil bukan cuma karena mereka melakukan satu hal, tapi karena pengaruh dari banyak hal. Marketnya seperti itu, persaingannya seperti itu. Wuling sementara berada di industri mobil yang sebenarnya justru bukan mobil istilahnya mobil murah ya. Mereka mobil yang istilahnya punya feature yang lumayan juga. Jadi kalau bisa diduplikasikan, barangkali tidak. Dan atau bisnis baru misalnya itu juga barangkali tidak. Karena bisnis apa tergantung bisnisnya, tergantung landscape-nya. Kita harus memikirkan apa ya
bagaimana kita bisa relevan di sana daripada mengcopy teknik orang lain. Tapi kalau belajar bisa. Jadi kalau misalnya kita, oke, Xiaomi itu ngelakuin hal ini loh, mereka memanfaatkan bleeding effect gitu. Bisa nggak kita begitu? Atau bisa nggak kita ngelakuin hal yang sama? Kalau memang nggak bisa ya jangan gitu. Tapi kalau bisa, oh boleh deh kita coba gimana caranya supaya itu relevan di market kita. Moga-moga menjawab, Pak Lalu Supardin. Oke, monggo Pak Lalu, apakah ada respon atau sudah cukup? Oke, sudah. Sama-sama, Pak. Oke, kita masih ada waktu ini. Monggo silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Ini banyak yang di bisnis ini. Oh, ini ada pertanyaan lagi ini Pak Arnold di fitur chat. Oke, dari Bu Endah. Jadi pertanyaannya adalah, market kami adalah pedagang warung. Jadi ini Bu Endah ini dari Aksesmu Group Alfamart, Pak Arnold. Pertanyaannya adalah, market kami adalah pedagang warung. Menurut data, 3,6 juta pedagang warung jumlah di Indonesia. Sempat ada asumsi warung atau ini mungkin tukang kelontong ya, itu Toko ketinggalan kelontong, zaman. Ya, toko kelontong itu ketinggalan zaman karena munculnya minimarket. Tapi kemudian di akhir-akhir tahun ini banyak startup mulai mengincar ke sana. Kalau kami, walau baru launch di tahun ini, tapi bisnis kami sudah berjalan 7 tahun lebih. Kompetitor kami sudah cukup banyak, seperti SRC, Gudang ada, ULA, dan sebagainya. Bagaimana Pak Arnold melihat bisnis kami? Apakah market kami akan hilang atau tempat kami menyasar warung? Atau tepat bila kami menyasar warung ya, maksudnya? Ya, atau ya, mungkin tepat ya, tepat kami menyasar warung. Oke, jadi terus terang, kalau ini pendapat pribadi, lagi-lagi pendapat pribadi, karena sekarang kita melihat tren ya, tren masyarakat. Saat ini berapa banyak orang Indonesia yang tinggal di rural area dan berapa banyak tinggal di urban area. Jadi kita harus tahu dulu itu. Kalau memang masih banyak orang tinggal di rural area, warung itu masih relevan. Kenapa? Karena untuk sampai ke rural area, apalagi dengan infrastruktur yang mungkin kurang memadai, Indomaret atau Alfamaret juga akan pikir-pikir ke sana. Karena untuk mereka bisa membuka sesuatu di sana, di suatu tempat, mereka harus punya research yang bagus atau mereka punya infrastruktur yang bagus, misalnya listrik, segala macam yang mumpuni, itu misalnya. Jadi harus dilihat dulu secara keseluruhan. Kalau memang masih banyak masyarakat Indonesia di rural area, warung bisa menjadi suatu solusi buat masyarakat. Artinya kita punya tempat yang lumayan sederhana, cuma menyediakan bahan-bahan pokok. Dan sampai sekarang, kebanyakan masyarakat Indonesia mungkin masih berbelanja di tempat-tempat seperti itu. Masalahnya tinggal, kalau sudah punya kompetitor, ada bedanya tidak? Apa yang membuat mereka atau konsumen ibu maju atau memilih warung gitu? Karena terus terang kalau saya melihat sendiri trennya di perkotaan, orang akan lebih memilih ke Indomaret atau ke Alfamaret dan memanfaatkan diskonnya gitu ya. Yang nggak bisa dilawan warung, kalau pas lagi diskon, warung pasti kalah gitu. Nah, sekali lagi itu cuma dari sisi saya yang artinya saya nggak terlalu banyak mendalami juga perwarungan atau industrinya seperti apa, marketnya seperti apa. Ya, kurang lebih begitu saja. Mungkin agak terlalu umum dan nggak terlalu menjawab, tapi ya karena memang bukan bidang ekspertis saya juga. Gimana, Bu? Oke, baik. Terima kasih, Pak Anies. Mungkin tambahan satu lagi, kalau boleh ada tambahan pertanyaan. Jadi mungkin sebenarnya kompetitor kami ini kebanyakan perusahaan Indonesia adalah sebenarnya bisnis perusahaan PT. Maaf Bu, ini saya juga masih nggak bisa dengar Bu, mungkin bisa diketik lagi aja nggak apa-apa? Saya ketik lagi aja deh kalau gitu. Oke, monggo silakan Bapak Ibu yang lain mungkin sambil menunggu Bu Maria Endah untuk menyampaikan pertanyaan berikutnya. Monggo silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Monggo silakan.
Boleh saya izin bertanya, Bu Mayang, ke Pak Arnold? Monggo Pak Sandi. Oke, Pak Arnold, apakah ada kaitan ya Pak antara country branding dengan produknya? Misal nih Pak, kalau Jerman kan terkenal mesinnya, atau misalnya kalau di Perancis terkenal fashion atau apa itu parfumnya gitu ya Pak ya. Apakah misalkan di Indonesia nih terkenal apa budayanya begitu? Jepang misal terkenal apa, India terkenal tariannya misalnya Pak. Apakah ada kaitan Pak misal produk lokal Indonesia terkait dengan country branding-nya dan bagaimana menyiasati itu supaya produk kita punya kekuatan di mata internasional Pak? Terima kasih. Terima kasih pertanyaan Pak Sandi. Ini pertanyaannya bagus sekali. Dan sebenarnya iya, bahkan dalam salah satu strategi diferensiasi ada yang kita sebut dengan diferensiasi origin. Dari mana suatu brand itu berasal. Jadi kalau misalnya Jerman itu sudah terkenal brandingnya mereka tuh presisi, barang-barangnya luar biasa presisi, mahal, tapi bagus, tahan lama. Singapura misalnya juga terkenal dengan kualitas misalnya. Kalau dari Singapura terutama kesehatan biasanya orang percaya. Demikian juga dengan negara-negara lain. Jadi benar ada pengaruhnya kalau kita bisa bilang, oh ini loh Indonesia gitu, branding Indonesia. Cuma berarti kan ini meminjam asosiasi. Berarti country brandingnya juga harus kuat, Pak. Artinya selama ini apa yang dipikirkan oleh orang asing mengenai Indonesia gitu. Kalau saya terus terang sekarang kalau saya melihat dari luar ke dalam tentang Indonesia, saya merasa agak kurang usaha dari pemerintah dalam membranding Indonesia itu sendiri. Yang berhasil di branding adalah kerajinan, bahwa kita itu bangsa yang sangat-sangat seniman, craftsmanship kita tinggi. Jadi kalau kita punya barang yang ini craftsmanship, ini homemade, ini handmade, ini baju dibuat di Indonesia gitu, itu oke Pak. Tapi kalau untuk barang-barang lain yang nggak mendapatkan keuntungan dari country branding ini, jadi nggak relevan lagi Pak baliknya. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Arnold jawabannya Pak. Terima kasih. Oke, teman-teman Pak Sandi dan Pak Arnold, ini sepertinya belum ada lanjutan pertanyaan dari Bu Maria Endah, Pak Arnold. Oh, ada satu pertanyaan lagi nih. Kita masih ada waktu. Monggo Pak Johan. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak Johan. Ya, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Jelas, Pak. Bisa Pak Johan, monggo. Baik. Pertanyaan saya mungkin sedikit ada reaksi atau lanjutan dari salah satu pertanyaan kita malam ini. Mohon maaf saya tidak bisa mengulang namanya, belum hafal soalnya. Ya, lebih ke arah level warung, Pak. Jadi yang memang levelnya itu untuk benar-benar mass market. Ya. Tapi pada sisi memang topik kita kan tujuannya adalah diferensiasi. Tapi izinkan saya beropini. Opini saya adalah bahwa memang pada level tertentu kemampuan untuk membranding atau kemampuan untuk menemukan unik yang bisa kita coba untuk ajarkan ke market kita itu tiba-tiba seperti terkena batas. Terutama kalau itu kita ngomongnya levelnya mungkin bahasa saya warung itu berarti menengah ke bawah. Jadi untuk produk yang menengah ke bawah itu usaha untuk bisa mendapatkan understanding dari market itu biasanya tetap akhirnya kembali ke bahasa market itu sendiri. Ya. Jadi agak berbeda dengan tadi kan kita menyebut banyak brand-brand yang mungkin skalanya nasional ya, di mana effort mereka untuk mencoba mengajarkan diferensiasi atau unik mereka itu kan memang masif dengan berbagai macam skala. Nah, tetapi untuk brand-brand yang kita memang dari awal untuk skala kecil dan kemudian untuk market yang level bawah itu kan kemungkinan besar tidak bisa mencoba replikasi strategi yang level ke atas itu. Nah, Bapak Arnold sendiri mungkin apakah ada opini tertentu, terutama untuk mungkin rekan-rekan kita di sini yang brand-brand kita ini masih levelnya justru melawannya masif, banyak, tapi mass ini tidak bisa kita coba dengan strategi yang level atas itu. Itu mungkin dari saya Pak Arnold. Oke, terima kasih Pak Johan atas pertanyaannya. Jadi ya memang kalau strategi branding yang dipakai oleh company-company besar pasti sulit ditiru di skala lain karena tentu saja ada keterbatasan resources ya, keterbatasan sumber daya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa nge-branding sesuatu usaha yang kecil. Artinya branding di level kecil justru biasanya kita harus memakai pendekatan yang lebih emosional. Kenapa sih? Karena
di Indonesia terutama ya, saya masih merasa bahwa ada sangat besar kekuatan ini istilahnya kalau kita punya tetangga atau apa itu kita masih punya rasa tepas lira, masih punya rasa kebersamaan. Nah, brand-brand yang menyasar pada pasar-pasar seperti ini bisa menggunakan emosi-emosi seperti ini, bahwa ini loh, ini brand saya ini memang buat orang-orang seperti kita, gitu, orang-orang yang memang kebutuhannya atau apanya itu nggak macam-macam. Kita butuh bahagia itu sederhana misalnya gitu. Nah ini brand kita. Misalnya ya, saya nggak bisa bilang ini juga bisa berlaku buat semua brand apa. Tapi pada saat kita menyasar mass market atau yang lebih bawah gitu, ya kita masih bisa membranding barang kita secara emosional tapi dengan cara yang lebih simple, dengan cara yang lebih gampang diterima. Jadi itu masalah eksekusi nantinya, bahasanya bagaimana. Bahkan kita pun bisa bilang kok, oh ini sebenarnya bagus loh, performanya bagus, tapi kita simplify gitu. Misalnya, saya punya obat masuk angin nih, ini pokoknya kalau minum obat ini hari-hari ini masuk angin, besok sudah bisa kerja lagi. Gitu. Misalnya ya, atau sejam juga sudah enak bisa kerja lagi. Nah ini masuk akal buat, oke, saya butuh kerja sekarang saat ini gitu. Misalnya lagi ya. Jadi tinggal cara kita, apa yang kita pilih, apa diferensiasi kita itu selama relevan, selama diinginkan, itu pasti bisa masuk, pasti kita bisa edukasi. Tapi cuma tinggal bagaimana cara kita mengungkapkannya, bagaimana cara kita membuat. Ya, jadi iklan Indonesia itu kadang-kadang kan juga aneh-aneh ya, Pak ya. Maksudnya ada yang pakai lagu dangdut lah segala macam. Itulah cara mereka, cara brand-brand ini untuk mencoba get attention untuk kalangan target konsumen tertentu. Nah, seperti itu. Moga-moga menjawab, Pak. Ya, terima kasih Pak Arno untuk jawabannya. Jadi kalau saya boleh mengulang sedikit, berarti lebih ke arah kita tahu market kita kan punya sense of familiarity mereka sendiri. Jadi bukannya kita yang mencoba untuk melawan dengan bahasa kita, tapi bagaimana kita harus bisa mencoba menggunakan bahasa mereka untuk memperkenalkan brand kita. Seperti itu mungkin ya Pak Arnold? Betul sekali Pak. Ya, terima kasih Pak Arnold. Oke, terima kasih Pak Johan, terima kasih Pak Arnold. Baiklah Bapak Ibu semuanya, waktu tidak terasa ya, sudah hampir jam 9 malam ini, dan sesi untuk diskusi sudah berakhir. Dan sebelum kita tutup, mungkin saya sedikit meringkas ya, mungkin juga mohon koreksi Pak Arnold nanti kalau ada kekeliruan. Jadi untuk materi bisa mungkin saya rangkum sedikit bahwa untuk memaksimalkan terkait dengan materi yang kita ikuti pada malam hari ini, bahwa strategi yang berbeda ya, yang harus disertai dengan rencana yang matang gitu ya. Jadi brand tidak lagi hanya sebagai satu identitas atau diferensiasi, tapi setelah merupakan satu persepsi dari konsumen. Sehingga ada beberapa hal tadi sudah disampaikan 4 poin penting yang disampaikan oleh Pak Arnold. Yang pertama adalah mengenali diri sendiri ya, know yourself. Jadi strategi itu harus autentik. Autentik itu dari berbagai kategori, kemudian spesifik dan konsisten. Kemudian juga mengenali kompetitor atau enemy atau musuh ya, dengan salah satunya adalah dengan pendekatan blue ocean differentiation tadi telah disampaikan oleh Pak Arnold, dan juga perlu digarisbawahi bahwa diferensiasi itu bisa hilang sehingga perlu dipertahankan, dan ini menjadi kewajiban seluruh anggota organisasi, seluruh unit yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah kenali medan tempur atau know your field ya. Jadi harus relevan dengan konsumen yang menjadi target, harus dapat menciptakan value yang tepat sesuai dengan target, dan tentu saja ini akan sangat terbantukan dengan menentukan siapa sebenarnya target market yang ideal dari organisasi. Kemudian yang terakhir adalah memahami hal-hal yang uncontrollable ya, sehingga kemudian organisasi dituntut untuk fleksibel karena berbagai hal atau faktor yang tidak bisa dikontrol oleh organisasi, seperti tadi sudah disampaikan faktor hukum, politik, regulasi, kemudian juga faktor inovasi di berbagai bidang, kemudian juga sosial trend, kemudian siklus ekonomi, dan juga event-event yang terjadi tanpa diduga.
Saya kira itu dari saya untuk merangkum acara pada malam hari ini terkait dengan topik yang kita bahas pada malam hari ini. Kemudian selanjutnya sebagai ucapan terima kasih, AMA Indonesia akan menyampaikan sertifikat penghargaan kepada Bapak Arnold yang akan secara langsung akan disampaikan oleh Bapak Dr. Sandi Wahyudi selaku Ketua Harian BPP AMA Indonesia. Kepada Bapak Sandi Wahyudi kami persilahkan. Baik, di sini ada izin ada Ibu Liu Bebi. Bu Bebi bisa menyampaikan ucapan terima kasih ke Pak Arnold. Silakan Bu Bebi. Sudah saya bantu share screen di sini. Udah clear ya? Keluar ya Bu Mayang? Sampun, Pak. Sampun, oke, makasih. Silakan Bu Bebi. Ya, selamat malam Pak Arnold. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Arnold. Kami dari BPP mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Pak Arnold malam ini menyampaikan materi yang luar biasa. Sertifikat ini kami berikan secara virtual. Semoga Pak Arnold juga berkenan nanti lain kali mengisi acara AMA lagi. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih sekali atas penghargaan yang diberikan. Saya yang juga berterima kasih atas kesempatan yang diberikan malam ini. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman AMA Indonesia semuanya. Dan ya, saya cuma bisa memberikan sedikit dari apa yang saya tahu saja. Jadi, semoga harapannya bisa diambil satu atau dua ya, dan bisa diaplikasikan ke bisnis rekan-rekan semua. Oke, terima kasih Pak Arnold. Demikian Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, alhamdulillah ulasan materi pada malam hari ini telah memperluas wawasan, memperkaya ilmu kita terkait brand strategi, dan semoga ini bisa bermanfaat ke depannya bagi kita semuanya, terlepas field kita mungkin yang berbeda ya dari masing-masing, tapi setidaknya ini akan bisa menambah ilmu kita seperti itu. Kemudian kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sandi Wahyudi selaku Ketua Harian Badan Pengurus Pusat AMA Indonesia, kemudian juga Ibu Liu Bebi yang telah hadir pada malam hari ini dan membersamai kita. Kemudian juga terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Arnold Hozona MBA yang telah berkenan berbagi ilmu dan pengalaman kepada kita semuanya pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan sahabat AMA yang telah hadir dan berpartisipasi hingga akhir acara ini. Dan akhirnya saya Mayang Palupi selaku moderator. Mohon maaf izin Bu, jangan lupa foto bersama. Oh ya, oke. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita akan take foto dulu ya sebelum kita tutup acara pada malam hari ini. Ini ada beberapa, kita mulai monggo ini dengan ini ya gaya AMA ya Pak Sandi. Ya betul Bu, Pak Arnold izin kita menggunakan tangan kita seperti ini Pak. Ini slogan AMA kita. Bu Mayang, apakah ada tim BPC Jogja yang bisa bantu ambil screenshot foto bersama? Pak Denny, bisa dibantu Ibu? Atau kalau nggak bisa saya bantu. Saya aja, saya nggak apa-apa. Ibu bisa, oke baik. Bisa, bisa Ibu ya. Iya. Makasih banyak. Monggo. Oke, Bapak Ibu, smile. Ya, saya hitung J. 1, Terima kasih banyak Bu. 2, 3. Oke, sebentar untuk yang selanjutnya. 1, 2, 3. Ya. Oke. Makasih banyak. Ya, makasih banyak. Sami-sami. Oke, sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan sahabat AMA yang telah hadir dan berpartisipasi hingga akhir acara ini. Akhirnya saya Mayang Palupi selaku moderator dan juga selaku MC pada malam hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam memandu acara ini terdapat kekurangan, kesalahan, ataupun kekhilafan. Saya mohon pamit, selamat malam, salam AMA, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.